Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah ikut merasakan firasat buruk yang menggantung di udara. Arini Wijoyo menatap gedung-gedung pencakar langit dari jendela ruangannya di lantai 50 Wijoyo Corp. Di tangannya, sebuah bingkai foto digital silih berganti menampilkan senyum Bima, putra semata wayangnya yang berusia 10 tahun. Senyum itu adalah mentari di dunianya, alasan dari setiap kerja keras dan tetes keringat yang ia curahkan untuk membangun imperium bisnisnya dari nol. Bu, mobil sudah siap. Pak Baskara sudah menunggu di lobi, suara asisten pribadinya, Dian, memecah lamunannya. Arini mengangguk, meletakkan bingkai itu kembali ke meja. Baskara, suaminya. Nama itu terasa sedikit hambar di lidahnya akhir-akhir ini. Pria yang ia nikahi 15 tahun lalu, pria yang ia angkat dari staf biasa menjadi salah satu direktur di perusahaannya, terasa semakin jauh. Tatapannya sering kosong, ponselnya selalu tersembunyi, dan alasan, lembur, menjadi lagu wajib yang membosankan. Arini terlalu sibuk mengurus perusahaan dan Bima untuk menyelidiki lebih jauh, atau mungkin, ia hanya terlalu takut untuk menemukan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan dunianya. Terima kasih, Dian. Tolong pastikan semua laporan untuk rapat besok pagi sudah ada di mejaku sebelum jam 7, perintah Arini dengan nada tegas yang menjadi ciri khasnya. Di lobi, Baskara menunggunya dengan senyum yang dipaksakan. Sudah siap, sayang? Bima pasti sudah tidak sabar menunggu kita di acara sekolahnya. Arini hanya mengangguk kecil, merasakan kejanggalan dalam pelukan suaminya yang terasa dingin dan formal. Sepanjang perjalanan, Baskara lebih banyak diam, jarinya sibuk mengetik di layar ponsel yang layarnya ia palingkan dari Arini. Arini mencoba mengabaikannya, memfokuskan pikirannya pada Bima. Anaknya akan tampil dalam pementasan drama sekolah, dan ia sudah berjanji akan duduk di barisan paling depan. Namun, takdir punya rencana lain. Di sebuah persimpangan yang padat, sebuah truk kontainer yang remnya belum menghantam sisi mobil mereka dengan kekuatan yang mengerikan. Dunia Arini berubah menjadi pusaran logam yang bengkok, kaca yang pecah, dan pekikan klakson yang memekakkan telinga. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kegelapan menelannya sepenuhnya adalah wajah panik Baskara dan sebuah nama yang tertera di layar ponsel suaminya sebelum layarnya retak dan mati. Riana sayang. Keheningan. Itulah hal pertama yang Arini sadari. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang menekan, berat, dan dipenuhi oleh suara-suara teredam dari dunia luar yang tak bisa ia gapai. Ia merasa seperti terperangkap di dasar samudra yang gelap, tubuhnya enggan menuruti perintah otaknya. Ia bisa mendengar, meski samar, suara mesin yang berbunyi monoton, langkah kaki yang tergesa-gesa, dan bisikan-bisikan cemas. Ia koma. Kesadaran itu datang perlahan, seperti serpihan puzzle yang menyusun diri dalam benaknya yang berkabut. Ia mencoba membuka mata, menggerakkan jari, tapi tak ada yang terjadi. Ia adalah seorang tahanan di dalam tubuhnya sendiri. Hari-hari, atau mungkin minggu-minggu, berlalu dalam kabut yang sama. Ia belajar membedakan suara perawat yang mengganti infus, dokter yang membacakan laporannya dengan nada datar, dan isak tangis ibunya yang sesekali datang menjenguk. Tapi ada dua suara yang paling sering ia dengar, suara yang perlahan mengikis kabut di otaknya dan menggantinya dengan bara api kemarahan. Suara Baskara dan seorang wanita lain. Riana. Sampai kapan kita harus menunggu, Bas? Aku sudah bosan bermain sandiwara menjadi pengunjung yang baik. Suara Riana terdengar manja dan tidak sabar. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah wanita itu duduk tepat di samping ranjangnya. Sabar, RI. Dokumen-dokumennya sedang diurus. Pengacaraku bilang, karena dia dalam kondisi seperti ini, sebagai suami aku punya hak untuk mengambil alih sementara aset dan perusahaan, jawab Baskara dengan nada berbisik, namun getaran keserakahan di dalamnya terdengar jelas di telinga Arini. Jantung Arini terasa seperti diremas. Jadi ini kebenarannya. Selama ia berjuang antara hidup dan mati, suaminya justru sibuk merencanakan pengambil alihan hartanya bersama wanita simpanannya. Kemarahan memberinya kekuatan. Ia mencoba lebih keras, mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk sekadar menggerakkan kelopak matanya. Sementara, jangan bercanda, Bas. Semua ini akan jadi milik kita. Rumah besar itu, perusahaan itu, semuanya.
Aku sudah tidak sabar untuk menyingkirkan semua barang-barangnya dan mendekorasi ulang sesuai seleraku, cicit Riana. Tentu, sayang. Tentu saja. Tapi ada satu masalah kecil, kata Baskara. Apa? Anak itu? Arini menahan napas. Bima. Ya Tuhan, Bimanya. Bagaimana keadaan putranya? Ya, Bima. Anak itu terus-menerus menatapku dengan tatapan menuduh. Dia tidak menyukaimu, Ri. Dia membuatku tidak nyaman di rumahku sendiri. Rumahmu? Itu rumah ibunya, desis Riana tajam. Dengar, Bas. Kalau kau mau aku tinggal di sana bersamamu, singkirkan anak itu. Aku tidak mau ada pengganggu di istana baru kita. Suruh dia tinggal dengan neneknya atau kirim ke sekolah asrama. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak mau melihat wajahnya. Hening sejenak. Arini bisa merasakan betapa ia berharap Baskara akan membela putra mereka, darah dagingnya sendiri. Baiklah, jawab Baskara akhirnya, tanpa sedikit pun keraguan. Akan kuurus. Dunia Arini runtuh. Bukan karena pengkhianatan suaminya, bukan karena hartanya yang terancam, tapi karena kata-kata itu. Kata-kata yang dengan entengnya mengorbankan putra mereka demi seorang wanita lain. Di dalam kegelapan yang memenjarakannya, air mata yang tak bisa keluar itu membakar jiwanya. Kemarahan yang tadinya hanya bara api, kini telah menjadi neraka yang berkobar. Saat itu juga, Arini bersumpah. Ia akan bangun. Dan saat ia bangun, ia akan membuat mereka membayar setiap air mata dan rasa sakit yang mereka torehkan 1000 kali lipat. Beberapa hari kemudian, di tengah keheningan kamarnya, Arini mendengar suara yang paling ia rindukan sekaligus paling ia takuti. Suara Bima. Ibu bangun, Bu. Suara putranya bergetar, menahan isak. Tangan kecilnya menggenggam jemari Arini yang tak berdaya. Bima kangen ibu. Arini mengerahkan seluruh jiwanya untuk merespons, untuk membalas genggaman itu, tapi tubuhnya tetap diam membisu. Bu? Ayah jahat, isak Bima pecah. Ayah bawa Tante Riana tinggal di rumah kita. Tante Riana mengambil kamar ibu. Dia membuang semua foto ibu dan Bima. Kemarin dia menyuruh Bima pindah ke kamar pavilion belakang, Bu. Dia bilang kamar Bima akan dijadikan ruang wardrobenya. Setiap kata Bima adalah sebilah pisau yang mengiris hati Arini. Anaknya, pangeran kecilnya, diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri oleh wanita tak tahu malu itu, dan suaminya hanya diam membiarkannya. Ayah tidak membela Bima, Bu. Ayah bilang Bima harus mengerti. Tante Riana akan jadi ibu baru Bima. Bima tidak mau. Ibu Bima cuma satu. Cuma ibu, tangis Bima semakin kencang. Tadi pagi, Tante Riana mengusir Bima, Bu. Dia bilang Bima harus pergi dari rumah. Dia bilang Bima cuma beban. Ayah cuma diam saja, Bu. Dia bilang Bima bisa tinggal sama nenek. Dia bahkan sudah mengemasi koper Bima. Bu, bangun, Bu. Bima takut. Cukup. Sudah cukup. Rasa sakit seorang ibu adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Jeritan Bima dalam hatinya menjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan dinding penjara di benaknya. Dengan sebuah sentakan yang menguras seluruh energi, Arini berhasil membuka matanya. Dunia kembali fokus. Dinding putih kamar rumah sakit, bau disinfektan yang tajam, dan selang-selang yang menempel di tubuhnya. Ia sendirian. Bima sudah pergi. Mungkin diantar oleh Baskara ke rumah ibunya. Kepalanya terasa pening, tapi otaknya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Kemarahan dan rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi sebuah rencana yang dingin dan kejam. Mereka pikir ia tak berdaya. Mereka pikir ia sudah kalah. Mereka salah besar. Ia tidak akan membiarkan seorang pun tahu bahwa ia sudah sadar. Keadaannya yang terbaring koma adalah topeng terbaiknya. Itu adalah panggung sandiwaranya, dan dari balik tirai kelemahannya ini, ia akan menjadi sutradara dari kehancuran mereka. Ia melihat sekeliling. Di meja sebelah ranjangnya, ada sebuah tablet milik rumah sakit untuk memanggil perawat. Ia menunggu. Menunggu sampai malam tiba, sampai suasana rumah sakit lebih tenang. Ketika koridor sepi, dengan gerakan yang lambat dan menyakitkan, ia mengulurkan tangannya, sedikit demi sedikit, sampai jarinya berhasil menekan tombol panggilan darurat.
Seorang perawat muda masuk dengan tergopoh-gopoh. Ibu Arini, ada apa? Arini menatapnya dengan mata yang ia paksakan terlihat sayu dan bingung. Dengan suara yang serak dan terbata-bata, ia hanya mengucapkan satu nama. Nama orang yang paling ia percayai di dunia ini, kepala keamanan sekaligus tangan kanannya selama bertahun-tahun. Tirta? Perawat itu terkejut melihat pasien koma bisa berbicara. Ia segera mencatatnya dan berjanji akan menghubungi keluarga. Baik, Bu. Saya akan hubungi Pak Baskara. Jangan, bisik Arini dengan sisa tenaganya, menggeleng lemah. Hanya, Tirta, kah? Perawat itu, entah karena iba atau bingung, akhirnya mengangguk. Ia mencari kontak Pak Tirtayasa di daftar kontak darurat pasien. 1 jam kemudian, seorang pria tegap berusia akhir 40-an dengan wajah keras dan tatapan mata yang tajam masuk ke ruangan. Tirtayasa, atau Pak Tirta, adalah orang yang diselamatkan Arini dari kehidupan jalanan bertahun-tahun lalu. Loyalitasnya pada Arini tidak perlu diragukan lagi. Ibu, bisik Pak Tirta, matanya berkaca-kaca melihat kondisi atasannya. Arini menatapnya lurus. Tak ada lagi kelemahan di matanya. Yang ada hanya api perintah yang menyala-nyala. Saya sudah sadar, Tirta, tapi tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang ini. Mengerti? Pak Tirta terkesiap, namun ia segera menguasai diri dan mengangguk tegas. Saya mengerti, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Anakku, Bima, suara Arini terdengar dingin dan tajam, sangat kontras dengan penampilannya yang rapuh. Baskara dan wanita itu telah mengusirnya dari rumah. Cari Bima sekarang juga. Kemungkinan besar dia ada di rumah ibuku. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Jemput dia. Jangan biarkan ibuku atau siapapun tahu ini perintahku. Katakan saja ini adalah inisiatifmu untuk mengamankannya. Bawa Bima ke salah satu unit apartemen penthouse milik perusahaan di Kuningan. Pastikan unit itu yang paling aman dan nyaman. Sewa beberapa pengawal pribadi untuk menjaganya 24 jam. Penuhi semua kebutuhannya. Sekolahnya, mainannya, makanan kesukaannya. Jangan biarkan dia kekurangan apapun. Baik, Bu. Akan saya laksanakan segera. Satu hal lagi, Tirta, Arini menatap tajam. Mulai saat ini, kau adalah mata dan tanganku. Aku mau kau mengawasi setiap gerak-gerik Baskara dan wanita jalang itu. Pasang penyadap di rumahku, di mobil mereka, di kantor Baskara. Aku mau laporan lengkap setiap hari. Rekam semua percakapan mereka. Aku ingin tahu setiap rencana busuk yang mereka siapkan. Pak Tirta mengangguk tanpa ragu. Siap, Bu. Sekarang pergilah. Amankan putraku. Itu prioritas utama. Setelah Pak Tirta pergi, Arini kembali memejamkan matanya, mengatur napasnya agar kembali terlihat seperti pasien koma. Tubuhnya mungkin masih lemah, tapi jiwanya kini sekuat baja. Di dalam keheningan kamarnya, sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Permainan telah dimulai. Baskara dan Riana sedang merayakan kemenangan mereka di atas penderitaannya dan putranya. Mereka tidak tahu bahwa dari ranjang pesakitannya, sang ratu sedang mengatur kembali papan catur. Dan sebentar lagi, ia akan memastikan skakmat untuk mereka. Kehancuran mereka tidak akan datang dengan cepat. Oh, tidak. Arini akan menikmatinya perlahan-lahan, memastikan mereka merasakan setiap detik dari penderitaan yang telah mereka berikan kepada Bima. Mereka telah membangun istana di atas air matanya, dan kini, ia akan menciptakan badai yang akan menenggelamkan mereka ke dasar lautan keputusasaan. Tirtayasa mengemudikan mobilnya membelah lalu lintas Jakarta yang mulai padat dengan efisiensi seorang prajurit. Perintah dari Ibu Arini bergema di kepalanya, bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah kehormatan suci. Selama 15 tahun mengabdi, ia telah menyaksikan Ibu Arini membangun kerajaannya dengan kecerdasan, ketangguhan, dan hati. Ia juga telah menyaksikan bagaimana Pak Baskara, yang tadinya hanya bayang-bayang, perlahan berubah menjadi pria yang haus validasi dan kekuasaan setelah diberi jabatan. Dan wanita bernama Riana itu, Tirta sudah lama mencium bau busuk dari hubungan gelap mereka, namun ia tak punya bukti kuat untuk melapor tanpa dianggap mencampuri urusan pribadi atasannya.
Kini, semua telah terbukti, dan tugasnya jelas, melindungi putra mahkota dan membantu sang ratu merebut kembali tahtanya. Rumah Ibunda Arini, Bu Widya, terletak di sebuah kompleks yang asri dan tenang di bilangan Jakarta Selatan. Sangat kontras dengan kemegahan rumah Arini di Pondok Indah. Disinilah Arini dibesarkan, di dalam rumah yang dipenuhi kehangatan, bukan kemewahan. Tirta disambut oleh Bu Widya dengan wajah penuh kecemasan. "Tirta? Ada apa? Apa ada kabar tentang Arini?" "Belum ada perkembangan signifikan, Bu." "Kondisinya masih sama," jawab Tirta dengan nada hormat dan tenang, sebuah topeng profesionalisme yang ia kuasai dengan baik. "Kedatangan saya kemari adalah untuk menjemput Den Bima." Kecemasan di wajah Bu Widya berubah menjadi kebingungan dan curiga. "Menjemput Bima? Kenapa?" "Baskara yang mengantarnya kemari kemarin. Dia bilang lebih baik Bima di sini untuk sementara." "Betul, Bu. Namun, ada beberapa pertimbangan keamanan yang harus kami ambil. Mengingat posisi Ibu Arini dan kondisi perusahaan yang sedang dalam masa transisi kepemimpinan sementara oleh Pak Baskara, ada potensi ancaman yang kami deteksi. Ini murni prosedur pengamanan untuk memastikan Den Bima berada di lokasi yang paling aman dan steril." Tirta menyampaikan kebohongan yang telah ia siapkan dengan lancar. Ia sengaja menyebut nama Baskara untuk membuatnya terdengar resmi, seolah-olah ini adalah keputusan bersama. Bu Widya tampak ragu. "Ancaman? Ancaman apa?" "Baskara tidak bilang apa-apa soal ini. Pak Baskara mungkin tidak ingin membuat ibu khawatir. Beliau sangat sibuk mengurus perusahaan saat ini. Beliau menyerahkan sepenuhnya urusan keamanan keluarga kepada saya," tambah Tirta, dengan halus menyiratkan bahwa Baskara adalah suami yang lalai. Tepat saat itu, Bima muncul dari dalam rumah. Wajahnya muram, matanya bengkak, dan semangat kanak-kanaknya seolah telah direnggut paksa. Namun, saat melihat Tirta, sepercik cahaya muncul di matanya. "Om Tirta?" Tirta berlutut untuk menyejajarkan tingginya dengan Bima, senyum tulus terukir di wajahnya yang biasanya kaku. "Halo, jagoan. Om datang untuk menjemput Den Bima. Kita akan pindah ke tempat baru yang sangat keren untuk sementara waktu." "Pindah? Kenapa?" tanya Bima lirih. "Apa ibu sudah bangun?" Hati Tirta teriris. Ibu sedang berjuang sangat keras, Den. Dan beliau ingin memastikan jagoannya ada di tempat yang paling aman. "Anggap saja ini petualangan rahasia kita, ya." Bima menatap neneknya, lalu kembali menatap Tirta. Di mata Tirta, ia tidak melihat kebohongan. Ia melihat sosok kuat dan dapat dipercaya yang selalu ada di sisi ibunya. Tanpa ragu, Bima mengangguk. Kepolosan seorang anak yang mempercayai instingnya. Melihat keputusan cucunya, Bu Widya akhirnya luluh. Tirta dengan cekatan membantu Bima mengemasi barang-barangnya, yang ternyata memang tidak banyak, hanya satu koper kecil yang disiapkan Baskara dengan asal-asalan. Saat mengangkat koper itu, Tirta merasakan gelombang kemarahan baru. Pria itu bahkan tidak repot-repot memasukkan mainan atau buku kesukaan putranya. Perjalanan menuju apartemen di Kuningan terasa hening. Bima hanya menatap keluar jendela. Tirta tidak memaksanya berbicara. Ia tahu anak itu butuh waktu. Setibanya di lobi apartemen mewah itu, Bima tampak terkesima. Tirta membawanya langsung ke unit penthouse di lantai tertinggi. Pintu terbuka dan menampilkan sebuah ruangan yang luas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan 180 derajat kota Jakarta. Interiornya modern dan nyaman. Di atas meja makan, sudah tersaji makanan kesukaan Bima, steak dan kentang goreng, yang dipesan Tirta sebelumnya. Di ruang keluarga, sebuah konsol game terbaru sudah terpasang di depan TV layar lebar. Dan di salah satu kamar, tempat tidur empuk dengan selimut bergambar pahlawan super favoritnya telah menanti. "Ini, untuk Bima?" tanya Bima tak percaya. "Ibumu yang menyiapkannya," jawab Tirta. "Secara teknis, itu tidak bohong. Semua ini adalah perwujudan dari perintah Arini. Ibumu ingin kamu tahu, sejauh apapun jaraknya, dan dalam kondisi apapun, beliau akan selalu memberimu yang terbaik. Beliau memintaku untuk menjagamu. Jadi, jika butuh apapun, bilang saja pada Om, ya?" Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Bima tersenyum. Senyum kecil yang rapuh, tapi itu sudah cukup.
Malam itu, setelah memastikan Bima makan dan tertidur pulas di kamar barunya, dijaga oleh 2 pengawal kepercayaan di luar pintu, Tirta mengirimkan pesan singkat kepada nomor rahasia yang diberikan Arini. Putra mahkota telah aman di istana baru. Di dalam ruang Icu yang dingin, di balik topeng komanya, Arini merasakan sedikit kelegaan yang menghangatkan hatinya. Pion pertamanya telah aman. Kini, saatnya mengamati pergerakan lawan. Sementara Bima menemukan sedikit kedamaian, Riana justru sedang sibuk menabuh genderang perang di istana yang ia rebut. Rumah megah itu kini menjadi panggung arogansinya. Pagi itu, ia menyuruh beberapa pekerja untuk menurunkan sebuah lukisan besar di ruang keluarga, lukisan cat minyak yang menampilkan Arini dan Bima sedang tertawa di taman. Turunkan lukisan ini. Aku tidak mau ada wajah suram di rumahku, perintahnya dengan angkuh kepada para pekerja. Tapi, Nyonya, ini lukisan yang sangat mahal, salah satu pekerja mencoba memberitahu. Aku tidak peduli harganya. Ganti dengan cermin yang besar dan mewah. Aku ingin melihat sesuatu yang indah saat aku turun dari tangga, sahutnya sambil mengibaskan rambutnya. Baskara turun dan melihat pemandangan itu. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Riana, mungkin tidak seharusnya kita menyingkirkan semua barang Arini. Bagaimana jika dia sadar? Riana berbalik dan menatapnya dengan tajam. Jika? Dengar ya, Bas. Dokter bilang kemungkinannya kecil. Kita harus move on. Ini hidup kita sekarang. Apa kau mau selamanya hidup di bawah bayang-bayang istri komamu itu? Aku membantumu untuk tegas. Ia melingkarkan tangannya di leher Baskara, nadanya berubah menjadi seduktif. Lagi pula, sebentar lagi aku yang akan jadi Nyonya Wijoyo di rumah ini. Jadi, semua harus sesuai seleraku, kan, sayang? Baskara, seperti biasa, luluh di bawah pesona manipulatif Riana. Ia mengangguk pasrah. Terserah kau saja. Siang itu, mereka mengunjungi Arini di rumah sakit. Ini adalah bagian dari sandiwara mereka, memerankan peran suami yang setia dan kerabat yang peduli. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang mereka ucapkan adalah amunisi bagi Arini. Lihat dia, Bas. Tidak ada perubahan sama sekali. Hanya seonggok daging yang terbaring di ranjang, menghabiskan uang untuk biaya rumah sakit yang mahal, bisik Riana, cukup dekat agar Arini bisa mendengarnya. Arini merasakan lonjakan amarah, namun ia memaksa tubuhnya tetap rileks, napasnya tetap teratur. Dengarkan, Arini, dengarkan. Kumpulkan semua informasi. Aku sudah mencoba berbicara dengan bagian keuangan perusahaan, kata Baskara, melanjutkan percakapan mereka seolah-olah sedang berada di kafe. Sialnya, Arini sangat pintar. Sebagian besar aset pribadinya dan saham mayoritas atas namanya terkunci dalam berangkas investasi yang membutuhkan akses biometrik dirinya. Aku tidak bisa menyentuhnya. Lalu bagaimana dengan pengeluaran kita? Kartu kreditku sudah hampir mencapai limit, Bas. Aku butuh tas baru untuk acara sosialita minggu depan, renget Riana. Sabar. Aku sedang mengurus pencairan beberapa aset perusahaan yang berada di bawah divisiku. Proyek properti di Bali, aku akan menjualnya di bawah harga pasar untuk mendapatkan uang tunai cepat. Tidak akan ada yang curiga, aku akan membuatnya terlihat seperti keputusan bisnis yang mendesak, jelas Baskara, membeberkan rencananya dengan bodohnya. Arini merekam semua itu dalam benaknya. Proyek properti di Bali. Itu adalah proyek kesayangan Arini, investasi jangka panjang yang ia rencanakan dengan matang. Dan Baskara akan menjualnya hanya untuk membelikan tas bagi selingkuhannya. Cepatlah sedikit, Bas. Dan soal rumah itu, aku mau kau segera mengurus surat-suratnya. Balik nama atas namamu, atau lebih baik lagi, atas nama kita berdua. Aku tidak mau nanti kalau terjadi apa-apa, anak itu punya hak atas rumah ini, desis Riana. Itu sedang diurus pengacara. Prosesnya agak rumit karena Arini masih hidup. Tapi pengacara bilang ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan, jawab Baskara. Kunjungan mereka berakhir dengan Riana yang tanpa malu-malu mencoba melepaskan cincin berlian dari jari Arini. Cincin ini bagus sekali. Sayang kalau hanya dipakai oleh orang yang tidur, gumamnya. Riana, jangan, cegah Baskara, mungkin karena takut ketahuan perawat. Riana hanya berdecak kesal dan melepaskan tangannya. Sebelum pergi,
Ia membisikkan sesuatu di telinga Arini, kata-kata yang penuh dengan racun kemenangan. Tidurlah yang nyenyak, Arini. Aku akan merawat suamimu dan menikmati semua hasil kerja kerasmu dengan baik. Setelah mereka pergi, Arini membiarkan satu tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata amarah yang mendidih. Cukup sudah. Ia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Malamnya, Tirta datang untuk memberikan laporan langsung. Dengan menggunakan earphone nirkabel super kecil yang diselipkan Tirta pada kunjungan sebelumnya, Arini bisa mendengarkan laporan tanpa ada yang curiga. Bima baik-baik saja, Bu. Dia mulai terbiasa dan bahkan tadi sore sempat bermain game. Laporan pengawasan, Riana telah menyingkirkan barang-barang pribadi Ibu dan Bima dari rumah. Dan Pak Baskara, dia berencana menjual aset properti perusahaan di Bali. Arini sudah menduganya. Aku tahu, Tirta. Aku mendengarnya sendiri. Sekarang, dengarkan perintahku selanjutnya. Ini akan menjadi serangan pertama kita. Ada jeda sejenak saat Arini mengumpulkan kekuatannya. Rumah itu atas namaku. Semua sertifikat dan dokumen asli ada di brankas pribadiku di bank. Kau tahu kodenya? Saya tahu, Bu. Ambil semua dokumen itu. Hubungi Pak Suryo, agen properti kepercayaan kita. Jual rumah itu. Segera. Aku tidak peduli berapapun harganya, yang penting prosesnya cepat dan pembelinya membayar tunai. Katakan pada Pak Suryo, alasannya adalah aku butuh dana segar untuk kemungkinan berobat di luar negeri. Ini alasan yang sangat masuk akal dan tidak akan ada yang curiga. Tirta di seberang sana terdiam sejenak, mencerna perintah yang berani itu. Jual rumahnya, Bu? Ya, jawab Arini tegas. Aku ingin melihat wajah mereka saat surat pengosongan datang. Aku ingin merebut atap dari atas kepala mereka, sama seperti mereka merebut rasa aman dari putraku. Lakukan secara diam-diam. Baskara tidak boleh tahu sampai semuanya selesai dan transaksi sudah final. Dan mengenai proyek di Bali, lanjut Arini, otaknya bekerja seperti mesin. Hubungi Dewan Komisaris secara anonim. Beri mereka bocoran bahwa direktur mereka, Baskara, akan menjual aset berharga perusahaan jauh di bawah harga pasar untuk keuntungan pribadi. Biarkan mereka yang menginvestigasinya. Biarkan dia panik saat rencananya digagalkan dari dalam. Dimengerti, Bu. Perintah akan dilaksanakan. Bagus. Terus awasi mereka, Tirta. Terus laporkan padaku. Dan sampaikan pada Bima, ibunya sangat mencintainya. Setelah sambungan terputus, Arini memfokuskan diri pada hal lain. Pemulihan fisiknya. Di bawah selimut tebalnya, saat tidak ada perawat di ruangan, ia mulai melakukan latihan paling dasar. Mengencangkan otot betisnya selama 10 detik, lalu melepaskannya. Menggerakkan jari-jari kakinya. Menekuk lututnya 1 mm demi 1 mm. Setiap gerakan terasa menyakitkan dan menguras tenaga, tapi setiap rasa sakit adalah pengingat akan tujuannya. Mereka pikir ia lemah dan tak berdaya. Mereka tidak tahu bahwa di dalam keheningan ini, ia sedang membangun kembali kekuatannya, otot demi otot, rencana demi rencana. Mereka sedang berpesta di atas kapal yang megah, tidak menyadari bahwa sang kapten yang mereka kira telah tenggelam, justru sedang memasang dinamit di lambung kapal dari bawah air. Ledakannya hanya tinggal menunggu waktu. Minggu itu dimulai dengan arogansi yang membuncah di hati Baskara. Meskipun sedikit terganggu oleh rengekan Riana yang tak ada habisnya tentang uang, ia merasa berada di atas angin. Rencana penjualan properti di Bali adalah langkah jenius, menurutnya. Sebuah cara cepat untuk mendapatkan suntikan dana segar, membungkam keluhan Riana, sekaligus menunjukkan kepada Dewan Komisaris bahwa ia adalah seorang eksekutif yang mampu mengambil keputusan sulit dan cepat. Panggilan rapat Dewan mendadak yang ia terima pagi itu ia anggap sebagai formalitas untuk menyetujui proposalnya. Ia memasuki ruang rapat di lantai 52 Wijoyo Corp dengan langkah tegap, senyumnya terkembang penuh percaya diri. Di hadapannya, duduk jajaran Dewan Komisaris, 3 pria parubaya dan seorang wanita yang wajahnya sekeras baja. Mereka semua adalah orang-orang kepercayaan Arini yang telah membantunya membangun perusahaan. Baskara selalu merasa sedikit terintimidasi oleh mereka, namun hari ini, sebagai pemegang kendali sementara,
ia merasa setara. Selamat pagi, bapak-bapak, Ibu Ratna, sapanya, meletakkan map berisi proposalnya di atas meja mahoni yang mengkilap. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam memo, saya mengadakan rapat ini untuk membahas penjualan aset kita di Bali. Mengingat kondisi pasar yang fluktuatif, saya melihat ada peluang untuk melakukan likuidasi cepat dan mengalihkan dana ke investasi yang lebih aman. Pak Tirtayasa berdiri diam di sudut ruangan, seperti patung. Kehadirannya sebagai kepala keamanan dalam rapat penting adalah hal yang wajar. Namun, hari ini, matanya yang tajam mengawasi Baskara dengan intensitas tersembunyi. Pak Hendrawan, komisaris utama dan sahabat lama ayah Arini, membuka suaranya. Nadanya dingin, tanpa basa-basi. Kami sudah membaca proposal Anda, Pak Baskara. Menjual Villa Mutiara Nusa Dua seharga 80 miliar rupiah. Betul, Pak. Pembelinya sudah ada, PT Angkasa Biru. Mereka siap membayar tunai, jawab Baskara bangga. Ibu Ratna, yang memegang divisi keuangan, menatap Baskara dari balik kacamatanya. 80 miliar? Apakah Anda sadar bahwa nilai appraisal terakhir properti itu 3 bulan lalu adalah 150 miliar? Dan dengan pengembangan kawasan wisata baru di sekitarnya, nilai prediksinya akhir tahun ini bisa mencapai 180 miliar. Senyum Baskara sedikit memudar. Saya sadar. Tapi ini penjualan cepat, Bu. Tentu harganya di bawah pasar. Kecepatan adalah kuncinya di sini. Kecepatan untuk apa, Pak Baskara? Tanya komisaris lainnya, Pak Gunawan. Laporan keuangan perusahaan sangat sehat. Cadangan kas kita lebih dari cukup. Tidak ada urgensi apapun yang mengharuskan kita menjual aset terbaik kita dengan kerugian 70 miliar rupiah. Baskara mulai berkeringat dingin. Ini tidak berjalan sesuai rencananya. Ini adalah langkah antisipatif untuk diversifikasi risiko. Pak Hendrawan mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya menusuk. Diversifikasi risiko, atau untuk menutupi kebutuhan pribadi? Kami menerima informasi dari sumber yang sangat terpercaya bahwa PT Angkasa Biru adalah perusahaan cangkang yang baru didirikan 2 bulan lalu. Dan pemiliknya adalah kerabat jauh dari asisten pribadi Anda, Riana. Gedebuk. Dunia Baskara seolah berhenti berputar. Nama Riana disebut di dalam forum terhormat ini. Bagaimana mereka bisa tahu? Siapa yang membocorkannya? Ia menatap sekeliling dengan panik. Wajah-wajah para komisaris menatapnya dengan tatapan campuran antara jijik dan kecewa. Saya tidak tahu menahu soal itu, elak Baskara, suaranya bergetar. Jangan anggap kami bodoh, Baskara, bentak Ibu Ratna, kehilangan kesabarannya. Kami tahu apa yang coba Anda lakukan. Anda mencoba merampok perusahaan ini saat pendirinya sedang terbaring tak berdaya. Arini mempercayai Anda, dan ini balasan Anda. Baskara pucat pasi. Ia kehabisan kata-kata. Proposal di tangannya kini terasa seperti surat dakwaan. Ia merasa telanjang, semua rencana busuknya terbongkar di depan mata orang-orang yang memegang nasib karirnya. Pak Hendrawan berdiri. Rapat selesai. Proposal penjualan aset Bali ditolak mentah-mentah. Dan untuk sementara waktu, sampai audit internal penuh selesai dilakukan, semua kewenangan Anda terkait keputusan finansial di atas 1 miliar rupiah kami bekukan. Anda dilarang menandatangani cek, menyetujui pinjaman, atau melakukan transaksi penjualan aset apapun tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris. Mengerti? Itu adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari tamparan fisik. Sebuah pelucutan kekuasaan yang memalukan. Baskara hanya bisa mengangguk lemah, merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkap. Saat ia berjalan gontai keluar dari ruang rapat, ia merasakan tatapan dingin Tirtayasa di punggungnya. Untuk sesaat, sebuah kecurigaan melintas di benaknya, namun ia terlalu kalut untuk memikirkannya lebih jauh. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menjelaskan kegagalan ini pada Riana. Sementara badai melanda karir Baskara, Tirtayasa bergerak dalam keheningan yang mematikan. Di sebuah kantor agen properti mewah di kawasan SCBD, ia duduk berhadapan dengan Pak Suryo, seorang pria flamboyan yang dikenal sebagai Raja Properti Cepat. Jadi, Bu Arini butuh dana untuk berobat ke Singapura? Tentu. Saya turut prihatin,
Ujar Pak Suryo dengan nada simpatik, meskipun matanya berbinar melihat komisi besar di depan mata. Rumah di Pondok Indah itu aset premium. Menjualnya cepat tidak akan sulit. Saya punya beberapa klien, Paus, yang selalu mencari properti seperti itu. Kliennya harus bisa membayar tunai dan bersedia melakukan transaksi tertutup tanpa banyak publikasi. Kerahasiaan adalah prioritas utama, tegas Tirtayasa. Serahkan pada saya, Pak Tirta. Anggap saja sudah beres. Dan memang beres. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Pak Suryo sudah menemukan pembeli. Seorang konglomerat pertambangan dari Kalimantan yang ingin membeli rumah untuk putrinya yang akan berkuliah di Jakarta. Mereka tidak menawar harga dan setuju membayar tunai. Bagian tersulit adalah mendapatkan tanda tangan Arini. Tirtayasa harus merencanakannya dengan sempurna. Ia datang ke rumah sakit pada jam pergantian perawat, saat koridor sedikit lebih sibuk dari biasanya. Ia membawa sebuah tablet besar, berpura-pura akan menunjukkan perkembangan Bima lewat foto dan video. Tolong jangan diganggu selama 15 menit ke depan. Saya ingin memberikan sedikit terapi memori untuk Ibu Arini. Terkadang suara dan gambar keluarga bisa memberikan stimulus, katanya pada perawat yang berjaga, yang mengangguk setuju. Setelah pintu tertutup dan memastikan tidak ada kamera CCTV yang mengarah langsung ke ranjang, Tirtayasa beraksi cepat. Ia menyibakkan sedikit selimut. Tangan Arini terbaring pucat di atasnya. Bu, dokumennya sudah siap. Hanya butuh tanda tangan Ibu di 3 tempat. Bisik Tirta, meletakkan papan dokumen di atas pangkuan Arini dan menyelipkan pena khusus di antara jemarinya yang kaku. Arini membuka matanya. Tatapannya jernih dan tajam. Selama berhari-hari, ia telah melatih tangannya, mengepalkan dan membukanya diam-diam di balik selimut sampai ototnya terasa terbakar. Kini saatnya pembuktian. Dengan susah payah, ia mengangkat tangannya. Rasanya seperti mengangkat beban seberat 100 kilogram. Tangannya bergetar hebat. Tirta dengan sigap membantu menopang sikunya. Arini memfokuskan seluruh kekuatannya, setiap ons kemarahannya, setiap tetes cintanya pada Bima, ke ujung pena itu. Goresan pertama terasa kaku dan canggung. Tapi kemudian, ia mengingat wajah Riana yang angkuh. Ia mengingat isak tangis Bima. Tanda tangannya menjadi lebih mantap. Arini Wijoyo. 3 kali ia membubuhkan tanda tangan yang sah secara hukum itu di atas dokumen yang akan merenggut istana dari para pengkhianat. Ketika selesai, Arini terengah-engah, keringat membasahi pelipisnya. Ia kembali memejamkan mata, terlihat persis seperti pasien koma lagi. Tapi di dalam, ia merasakan gelombang kemenangan yang luar biasa. Tirta dengan cepat membereskan semuanya, menyembunyikan dokumen, dan kembali menyalakan tablet yang menampilkan foto Bima yang sedang tersenyum. Tepat saat itu, perawat masuk. Bagaimana, Pak? Belum ada reaksi, Sus. Tapi saya akan terus mencoba, jawab Tirta dengan wajah sendu yang dibuat-buat. 2 hari kemudian, dana sebesar harga penjualan rumah telah masuk ke sebuah rekening baru yang dibuat Tirtayasa atas nama Arini, sebuah rekening yang tidak diketahui oleh Baskara. Ular itu telah dilucuti taringnya di perusahaan, dan sekarang, sarangnya pun telah dijual dari bawah kakinya. Di penthouse, Bima perlahan menemukan kembali dunianya yang hilang. Tirta bukan hanya seorang penjaga, ia juga menjadi figur paman yang sabar. Ia mengatur guru les privat online untuk Bima agar pelajarannya tidak tertinggal. Ia juga sering mengadakan sesi panggilan video dengan ranjang rumah sakit Arini. Halo, Bu. Sapa Bima ke layar tablet yang menampilkan wajah ibunya yang sedang tidur. Tirta telah memposisikan kamera dengan sangat hati-hati. Hari ini Bima belajar matematika, loh. Bima sudah bisa kerjain soal-soal yang susah. Kata Bu Guru, Bima hebat. Ibu cepat bangun, ya. Nanti Bima ajarin Ibu cara main game baru ini. Seru banget. Bagi Bima, ini adalah caranya untuk tetap terhubung dengan ibunya. Ia percaya ibunya bisa mendengar. Dan ia benar. Di seberang sana, setiap celoteh riang Bima adalah bahan bakar paling murni bagi api pembalasan Arini. Mendengar putranya mulai tertawa lagi adalah penegasan bahwa semua yang ia lakukan adalah benar. Kontrasnya, suasana di rumah Pondok Indah terasa seperti di dalam gunung berapi yang siap meletus. Kegagalan Baskara di rapat dewan memicu amarah Riana yang eksplosif.
Apa maksudmu kewenanganmu dibekukan? Teriak Riana, melemparkan sebuah vas kristal ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Kau bilang kau yang berkuasa. Kau bilang kau bisa mengurus semuanya. Ternyata kau hanya direktur bodoh yang tidak becus. Ini bukan salahku, RI. Seseorang pasti menjebakku. Seseorang membocorkannya ke Dewan, balas Baskara tak kalah keras, rasa malunya membuatnya defensif. Aku tidak peduli siapa yang membocorkannya. Yang jelas, sekarang kita tidak punya uang. Kartu kreditku ditolak tadi di butik. Memalukan. Bagaimana aku akan menghadapi teman-teman sosialitaku? Riana menangis histeris, tangisan seorang materialis yang kehilangan akses ke dunianya. Kita masih punya rumah ini. Kita masih punya aset lain, seru Baskara mencoba menenangkan. Rumah ini bahkan bukan atas namamu. Semuanya masih atas nama Arini. Kau tidak berguna, Baskara. Tidak berguna. Pertengkaran mereka berlangsung berjam-jam, dipenuhi dengan hinaan dan saling menyalahkan. Mereka tidak sadar, saat mereka sedang meributkan remah-remah kekuasaan, pondasi istana mereka sudah luluh lantak. Hari penghakiman itu datang pada hari Sabtu sore. Mereka sedang duduk di ruang keluarga dalam keheningan yang canggung saat bel pintu berbunyi. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu. Di depan, berdiri dua orang pria berpenampilan necis dan seorang wanita elegan yang tampak seperti pemilik baru. Selamat sore. Kami dari firma hukum Adiwangsa Rekan, mewakili klien kami, Bapak Hartono, ujar salah satu pria itu dengan sopan. Kami kemari untuk menyampaikan surat resmi terkait properti dengan alamat ini. Baskara maju ke depan dengan kening berkerut. Ada apa ini? Saya suaminya pemilik rumah ini. Pria itu menyerahkan sebuah map tebal kepada Baskara. Mungkin lebih tepatnya, mantan pemilik, Pak. Properti ini telah secara sah dibeli oleh klien kami. Transaksi selesai dan lunas 3 hari yang lalu. Ini adalah salinan akta jual beli dan sertifikat baru atas nama klien kami. Baskara membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak melihat dokumen-dokumen di dalamnya. Akta jual beli. Sertifikat hak milik atas nama orang lain. Dan yang paling membuatnya lemas, tanda tangan Arini yang sangat ia kenal, tercoret jelas di atas materai. Tidak mungkin. Gumamnya. Istri saya koma. Dia tidak mungkin menandatangani ini. Ini pemalsuan? Kami sudah melakukan verifikasi, Pak, sahut pria itu dengan tenang. Tanda tangan tersebut telah diverifikasi keasliannya oleh notaris dan pihak bank yang menyimpan spesimen tanda tangan beliau. Semuanya 100% sah secara hukum. Riana, yang sejak tadi hanya menonton, kini mendekat dan merebut dokumen itu. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai horor saat membaca isinya. Dijual? Pekitnya melengking. Rumah ini dijual? Bagaimana bisa? Sesuai hukum yang berlaku, lanjut sang pengacara, seolah tidak terpengaruh oleh histeria Riana. Kami memberikan waktu 7 hari kalender bagi penghuni sebelumnya untuk mengosongkan properti ini. Terhitung mulai hari ini. Lewat dari waktu tersebut, kami akan terpaksa menempuh jalur hukum untuk melakukan pengosongan paksa. Wanita elegan yang sejak tadi diam, yang ternyata adalah istri dari pemilik baru, melangkah masuk dan melihat sekeliling dengan tatapan menilai. Ruangannya bagus, tapi perabotannya agak ketinggalan zaman. Kita harus ganti semuanya, Pak. Kata-kata itu adalah penghinaan terakhir. Riana dan Baskara kini bukan lagi tuan rumah, mereka hanyalah penghuni liar yang sedang diobservasi. Baskara mencoba melakukan satu hal terakhir. Ia menelepon pengacaranya, bankir pribadinya, semua orang yang ia kenal. Jawabannya sama, transaksi itu bersih, legal, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dana penjualannya pun masuk ke rekening pribadi Arini yang baru, yang sama sekali tidak bisa ia akses. Setelah para perwakilan itu pergi, Riana dan Baskara hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruang keluarga yang megah itu. Ruangan yang beberapa menit lalu adalah simbol kemenangan mereka, kini telah berubah menjadi monumen kekalahan mereka yang paling telak. Surat pengosongan tergolek di lantai di antara pecahan vas kristal. 7 hari, bisik Riana, suaranya kosong. Dalam 7 hari, kita akan menjadi gelandangan, Bas. Baskara tidak menjawab.
Ia hanya menatap kosong ke lukisan abstrak di dinding, merasa seperti seluruh dunianya telah runtuh dalam sekejap. Ia tidak tahu bagaimana. Ia tidak tahu siapa. Tapi ia tahu satu hal. Ia telah diserang oleh kekuatan tak terlihat yang cerdas, cepat, dan tanpa ampun. Ia dan Rihanna mengira mereka adalah pemburu. Mereka tidak sadar, sejak awal, mereka hanyalah mangsa yang sedang digiring ke dalam jebakan yang sempurna. Keheningan yang mengikuti kepergian para perwakilan hukum itu lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Baskara dan Rihanna berdiri di tengah istana mereka yang bukan lagi milik mereka. Surat pengosongan di lantai menjadi satu-satunya bukti nyata dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Syok itu perlahan memudar, digantikan oleh gelombang pasang kepanikan yang dingin dan liar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Rihanna adalah yang pertama memecah keheningan, suaranya naik beberapa oktav menjadi jeritan histeris. Ia mencengkeram lengan Baskara, kukunya yang terawat sempurna menancap ke dalam kain kemejanya. Ini semua salahmu. Salahmu. Kau seharusnya sudah mengurus surat-surat rumah ini. Kau bilang kau bisa diandalkan. Baskara menepis tangan Rihanna dengan kasar. Kepanikannya sendiri termanifestasi sebagai amarah yang meledak-ledak. Salahku? Siapa yang terus-menerus mendesakku untuk mendapatkan uang lebih banyak? Siapa yang menghabiskan puluhan juta setiap hari untuk barang-barang tidak berguna? Kau pikir aku menjual aset perusahaan itu untuk siapa? Untukmu. Jadi sekarang kau menyalahkanku, pekit Rihanna, wajahnya memerah karena murka. Aku hanya meminta apa yang sudah menjadi hakku sebagai calon istrimu. Kau yang berjanji akan memberiku dunia. Tapi ternyata kau bahkan tidak bisa mempertahankan sebuah rumah. Rumah ini milik Arini, raung Baskara, sebuah kebenaran pahit yang akhirnya terpaksa ia akui. Semuanya milik Arini. Aku tidak punya apa-apa tanpanya. Pengakuan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Di mata Rihanna, kelemahan adalah dosa yang tak terampuni. Oh, jadi begitu? Jadi sekarang kau merindukan istri komamu itu? Silakan kembali padanya. Tapi lihat saja apakah dia masih mau menerima pengkhianat sepertimu. Pertengkaran itu menjadi liar. Mereka saling melempar hinaan, mengungkit setiap kesalahan, setiap kebohongan. Ikatan mereka, yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan nafsu, kini retak di bawah tekanan pertama yang sesungguhnya. Mereka tidak sadar, di seberang kota, setiap kata tajam yang mereka ucapkan terekam dengan jelas oleh penyadap yang dipasang Tirta dan didengarkan dengan kepuasan dingin oleh Arini dari ranjang rumah sakitnya. 2 hari berikutnya adalah parade keputusasaan. Baskara mencoba menghubungi semua koneksinya, mencoba mencari pinjaman, tapi berita tentang pembekuan kewenangannya di Wijoyo Corp telah menyebar seperti api di kalangan elit bisnis Jakarta. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat di depan wajahnya. Rihanna, di sisi lain, mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya. Halo, Marissa? Sayang, aku ada sedikit masalah. Ia memulai panggilannya dengan nada manja yang dibuat-buat. Oh, hai, Rihanna. Maaf, aku sedang sibuk sekali. Nanti aku telepon lagi ya, jawab suara di seberang dengan cepat sebelum panggilan ditutup. Telepon kedua, ketiga, dan keempat menghasilkan jawaban serupa. Dinding tak terlihat telah dibangun di sekelilingnya. Mereka yang dulu memujinya kini menghindarinya seperti wabah. Statusnya, yang sepenuhnya bergantung pada kekayaan Arini yang ia tumpangi melalui Baskara, kini telah lenyap. Ia bukan lagi calon Nyonya Wijoyo, ia hanyalah selingkuhan dari seorang direktur yang sedang jatuh. Mereka mulai mengemasi barang-barang mereka dengan perasaan getir. Setiap gaun desainer yang dilipat Rihanna, setiap jam tangan mewah yang dimasukkan Baskara ke dalam kotak, terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Ini bukan pindahan, ini adalah pengusiran. Pada hari keempat dari 7 hari tenggat waktu mereka, pukulan kedua yang telah dirancang Arini mendarat dengan presisi mematikan. Baskara dipanggil ke ruang rapat dewan sekali lagi. Ada secercah harapan bodoh di hatinya, mungkin mereka akan memberinya kesempatan kedua. Harapan itu hancur berkeping-keping bahkan sebelum ia sempat duduk. Pak Hendrawan tidak membuang waktu. Pak Baskara, audit internal awal telah selesai. Dan temuannya sangat memberatkan. Di atas meja, tergeletak setumpuk dokumen.
Ibu Ratna mulai memaparkan isinya dengan suara monoton yang kejam. Ditemukan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi secara ekstensif. Penggunaan mobil dinas untuk perjalanan liburan pribadi dengan Nona Riana ke Bandung. Klaim biaya representasi fiktif untuk makan malam romantis. Pembelian hadiah-hadiah mahal yang dibebankan ke kartu kredit perusahaan dengan dalih jamuan klien. Jumlahnya mungkin tidak sebesar nilai proyek Bali, tapi ini menunjukkan pola ketidakjujuran dan pelanggaran etika yang serius. Baskara menatap dokumen-dokumen itu dengan ngeri. Semua itu benar. Bagaimana mereka bisa tahu sedetail ini? Setiap tanggal, setiap lokasi, setiap jumlah tagihan. Seolah-olah ada seseorang yang telah mengikutinya selama berbulan-bulan. Ini hanya kesalahpahaman kecil? Gagapnya. Kami tidak melihatnya sebagai kesalahpahaman, kami melihatnya sebagai pencurian, kata Pak Hendrawan tegas. Dewan Komisaris, berdasarkan anggaran dasar perusahaan dan bukti pelanggaran berat ini, telah mengambil suara. Dengan suara bulat, kami memutuskan untuk memberhentikan Anda dari posisi Anda sebagai Direktur di Wijoyo Corp, efektif segera. Segera. Kata itu menghantamnya seperti palu godam. Anda tidak bisa melakukan ini, protes Baskara lemah. Kami bisa, dan kami sudah melakukannya, sahut Pak Hendrawan. Ia kemudian memberi isyarat kepada Tirtayasa yang berdiri di sudut. Pak Tirta, tolong antarkan Pak Baskara ke ruangannya untuk mengambil barang-barang pribadinya. Setelah itu, mohon pastikan beliau meninggalkan gedung ini. Ini adalah puncak penghinaan. Diantar oleh kepala keamanan, orang yang sama yang dulu memberinya hormat, kini menggiringnya seperti seorang kriminal. Saat ia berjalan menyusuri koridor menuju ruangannya, semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan terdengar di setiap sudut. Karyawan yang dulu menjilatnya kini menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan cemooh. Ia memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus dengan tangan gemetar. Foto dirinya dan Riana di Paris, sebuah plakat penghargaan, beberapa berkas pribadi. Semua simbol kesuksesannya kini terasa seperti sampah. Tirtayasa dan dua penjaga keamanan lainnya mengawalnya sampai ke lobi, memastikan ia tidak melakukan apa-apa. Saat pintu kaca lobi tertutup di belakangnya, Baskara berdiri di trotoar yang panas, memeluk kotak kardusnya, merasa seperti orang paling gagal di seluruh dunia. Ia bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan status, harga diri, dan masa depannya. Ia pulang ke rumah yang setengah kosong itu dan menyampaikan berita tersebut kepada Riana. Reaksi Riana bukanlah simpati. Itu adalah ledakan kemarahan murni. Kau benar-benar pecundang, teriaknya, wajahnya memerah padam. Sudah kubilang kau tidak berguna. Sekarang kita benar-benar habis. Kita tidak punya rumah, dan sekarang kau tidak punya pekerjaan. Apa yang akan kita makan, hah? Batu? Malam itu, mereka tidur di kamar yang terasa asing, dikelilingi oleh kotak-kotak kardus seperti di pemakaman impian mereka. Hari ke-7 tiba. Sebuah truk pindahan datang untuk mengangkut barang-barang mereka. Bukan ke rumah baru, tapi ke sebuah fasilitas unit penyimpanan sewaan yang murah di pinggir kota. Setelah truk pergi, mereka berdiri di depan gerbang rumah megah itu untuk terakhir kalinya, hanya dengan 2 koper berisi pakaian. Kunci rumah telah mereka serahkan kepada perwakilan pemilik baru. Jadi, kemana sekarang? Tanya Baskara, suaranya terdengar kosong. Riana tidak menjawab. Ia sedang sibuk di ponselnya, mencari hotel murah. Bahkan hotel bintang 3 pun terasa terlalu mahal sekarang. Akhirnya, mereka berakhir di sebuah motel melati di daerah yang agak kumuh. Kamarnya sempit, berbau apak, dengan sprei yang warnanya sudah pudar dan bekas terbakar rokok. Pendingin ruangannya berisik dan hanya mengeluarkan angin panas. Saat Baskara merebahkan diri di ranjang yang berderit, Riana duduk di depan cermin yang retak. Ia mengeluarkan isi tasnya. Dompetnya hampir kosong. Kartu kreditnya semua diblokir. Matanya tertuju pada satu-satunya hartanya yang tersisa, sebuah tas Birkin edisi terbatas yang dulu ia pamerkan dengan bangga. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekalahan. Keesokan harinya, dengan perasaan terhina, Riana berjalan masuk ke sebuah toko barang bekas mewah. Wanita yang sama yang beberapa minggu lalu menghabiskan ratusan juta tanpa berkedip,
kini harus tawar-menawar untuk menjual tas kesayangannya dengan harga yang jauh di bawah harga beli. Uang tunai yang ia terima terasa panas di tangannya, uang hasil dari penjualan simbol status terakhirnya. Jauh dari motel yang kumuh itu, di dalam kamar rumah sakit yang steril, Arini sedang berjuang dalam pertempurannya sendiri. Setiap malam, setelah perawat melakukan pemeriksaan terakhir, ia akan mematikan lampu dan memulai rutinitas rahasianya. Dengan berpegangan erat pada railing ranjang, ia memaksa dirinya untuk berdiri. Awalnya hanya 5 detik, kakinya gemetar hebat seolah-olah terbuat dari jeli. Lalu 10 detik. Lalu 30. Rasa sakit menjalar di seluruh ototnya yang lama tak terpakai, tapi ia menggertakkan giginya dan menahannya. Rasa sakit ini adalah penebusan. Rasa sakit ini adalah kekuatan. Suatu malam, setelah 2 minggu berlatih tanpa henti, ia berhasil. Ia berdiri tegak tanpa pegangan selama 1 menit penuh. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Sosoknya masih kurus dan pucat, tapi matanya menyala dengan api yang tak tergoyahkan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Di penthouse, Bima juga sedang menemukan kekuatannya kembali. Tirta, atas perintah Arini, memberinya kejutan. Seekor anak anjing Golden Retriever yang lucu dan energik. Bima menamainya Max. Kehadiran Max menjadi terapi bagi jiwa Bima. Tawa riangnya kini lebih sering terdengar saat ia berlari-larian di apartemen yang luas itu, bermain lempar tangkap dengan sahabat barunya. Ia bahagia. Ia aman. Misi pertama Arini telah berhasil dengan gemilang. Malam itu, Tirta memberikan laporannya seperti biasa melalui earphone tersembunyi. Mereka sudah di titik terendah, Bu. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Mereka tinggal di motel murah di Mangga Besar. Riana bahkan sudah menjual tas-tasnya. Arini mendengarkan dengan napas yang teratur. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap, hanya kepuasan yang dingin dan dalam. Tahap pertama dan kedua dari rencananya telah selesai. Para pengkhianat itu telah dilucuti dari semua baju zirah mereka, kekayaan, status, dan kekuasaan. Mereka kini lemah, terekspos, dan putus asa. Bagus, bisik Arini ke mikrofon kecil yang tersembunyi di kerah piyamanya. Sekarang, biarkan mereka kelaparan sejenak. Biarkan mereka merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menambah bobot pada kalimat berikutnya. Karena bagian terburuknya belum dimulai. Baik, mari kita masuki babak di mana para pengkhianat dipaksa menelan harga diri mereka sendiri. Hari-hari di motel melati Mangga Besar berlalu dalam kabut kelabu yang sama. Dinding yang tipis membuat Baskara dan Riana bisa mendengar setiap pertengkaran dari kamar sebelah, setiap suara sirine dari jalanan yang tak pernah tidur. Bau pengap dari karpet yang lembab dan asap rokok yang menempel di gorden menjadi parfum baru dalam hidup mereka. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini terasa seperti mimpi demam yang jauh. Uang hasil penjualan tas Riana menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap kali mereka membeli sebungkus nasi di warteg seberang jalan, Riana akan menangis, membandingkannya dengan makan malam seharga jutaan rupiah yang dulu biasa mereka santap. Baskara, yang egonya telah hancur, menghabiskan waktunya dengan menelepon setiap nama di daftar kontaknya, mencoba mencari secercah harapan. Halo, bro? Budi? Ini aku, Baskara. Ia memulai panggilannya dengan nada yang dipaksakan ceria. Dengar, aku sedang ada sedikit masalah cash flow. Bisa pinjam? Wah, sorry, Bas. Aku juga lagi ketat banget bulan ini. Baru bayar uang sekolah anak, jawaban yang sama ia terima berulang kali. Penolakan itu, baik yang halus maupun yang belak-belakan, terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk sisa-sisa harga dirinya. Reputasinya telah hancur. Tak ada yang mau berurusan dengan orang yang telah dipecat secara tidak hormat dari Wijoyo Corp. Setelah seminggu hidup dalam limbo keputusasaan, mereka sampai pada titik terendah. Uang mereka benar-benar hanya tersisa beberapa lembar ratusan ribu. Cukup untuk membayar sewa motel untuk 2 malam lagi, setelah itu mereka benar-benar akan menjadi gelandangan. Malam itu, dalam keheningan yang menyesakkan, sebuah ide gila dan memalukan terlintas di benak Baskara. Ide yang lahir dari keputusasaan murni. Riana, panggilnya lirih. Riana hanya berbaring memunggunginya di ranjang.
Aku punya satu ide terakhir. Riana mendengus. Ide apa lagi? Merampok ban. Jangan bodoh, desis Baskara. Ibuku, maksudku, Ibu Arini. Bu Widya. Riana langsung duduk. Apa? Kau mau mengemis pada mertuamu? Orang yang putrinya kau hianati? Kau sudah gila, Bas? Dengar dulu, potong Baskara, nadanya menjadi lebih mendesak. Pikirkanlah. Dia seorang ibu. Seorang nenek. Bima kan ada di sana. Dia tidak mungkin membiarkan ayah dari cucunya kelaparan di jalanan. Ini bukan tentang kita, ini tentang Bima. Kita bisa menggunakan Bima sebagai alasan. Riana menatap Baskara dengan jijik. Jadi sekarang kau mau menjual nama anakmu sendiri untuk mendapatkan belas kasihan? Dulu kau membuangnya, sekarang kau mau memanfaatkannya. Kau benar-benar tidak punya malu. Apa kita punya pilihan lain? Bentak Baskara, wajahnya memerah. Kau mau kita tidur di kolong jembatan besok lusa? Aku juga benci ide ini. Tapi kita tidak punya pilihan. Sedikit uang saja, RI. Cukup untuk bertahan sampai aku bisa menemukan pekerjaan lain. Riana terdiam, menimbang antara rasa jijiknya dan rasa takutnya akan kemiskinan absolut. Perutnya yang keroncongan karena hanya makan sekali hari itu membantunya mengambil keputusan. Dengan enggan, ia mengangguk. Baiklah, tapi kalau kita dihina-hina, aku akan langsung pergi. Perjalanan ke rumah Bu Widya adalah sebuah penyiksaan tersendiri. Mereka harus naik bus kota yang penuh sesak dan panas, berdesakan dengan penumpang lain. Riana, dengan sisa-sisa kesombongannya, mencoba menutupi wajahnya, takut ada yang mengenalinya. Baskara hanya menatap kosong keluar jendela, merasa setiap pasang mata di bus itu sedang menilainya. Ketika mereka akhirnya tiba di depan rumah yang asri itu, rumah yang dulu sering ia kunjungi sebagai menantu kesayangan, Baskara merasa perutnya mulas. Ia butuh beberapa menit untuk mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh Bu Widya sendiri. Ekspresinya yang tadinya ramah langsung membeku saat melihat siapa tamunya. Matanya yang dulu menatap Baskara dengan hangat kini sedingin es. Mau apa kalian kemari? Tanyanya, suaranya datar tanpa emosi. Bu? Ibu Widya, saya? Baskara kehilangan kata-kata yang sudah ia siapkan. Kami butuh bantuan, Bu. Riana berdiri sedikit di belakang Baskara, tidak berani menatap langsung ke mata wanita tua itu. Bantuan? Bu Widya tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak terdengar lucu. Setelah apa yang kalian lakukan pada putriku yang sedang terbaring di rumah sakit, setelah kalian mengusir cucuku dari rumahnya sendiri, kalian punya keberanian untuk datang ke sini meminta bantuan. Bu, saya mohon, Bu, kata Baskara, suaranya bergetar. Kami benar-benar dalam kesulitan. Kami hanya ingin bertemu Bima, memastikan dia baik-baik saja. Dan mungkin meminjam sedikit uang untuk... Cukup, potong Bu Widya, tatapannya menajam. Jangan sebut nama cucuku dengan mulut kotormu itu. Bima tidak ada di sini. Dan bahkan jika dia ada, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mendekatinya. Tapi, Baskara mengantarnya ke sini, Bu, sahut Riana, mencoba membela diri. Ya, dia mengantarnya seperti mengantar barang bekas. Lalu setelah itu, Bima sudah dijemput dan diamankan di tempat yang jauh lebih baik. Jauh dari jangkauan orang-orang seperti kalian, balas Bu Widya pedas. Sekarang, pergi dari rumah saya. Sebelum saya panggil keamanan kompleks. Bu Widya hendak menutup pintu, namun tepat pada saat itu, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang. Pintu belakang terbuka, dan Tirtayasa keluar dengan langkah tegap. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat mereka semua terdiam. Tirtayasa mengangguk hormat kepada Bu Widya. Selamat siang, Bu Widya. Lalu, ia membalikkan badannya menghadap Baskara dan Riana. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya memancarkan otoritas yang dingin. Pak Baskara, Nona Riana. Kebetulan sekali kita bertemu di sini, ujarnya dengan nada formal. Baskara, melihat Tirtayasa, merasa ada secercah harapan aneh. Mungkin Tirtayasa bisa membantunya. Tirta, syukurlah kau di sini. Tolong katakan pada Bu Widya, kami hanya ingin bertemu Bima. Saya tahu apa yang kalian inginkan,
Jawab Tirta. Dan saya di sini untuk mengabulkannya. Dan Bima memang ingin bertemu dengan Anda, Pak Baskara. Baskara dan Riana saling pandang, bingung. Bu Widya pun tampak terkejut. Tapi dengan beberapa syarat, lanjut Tirta, matanya menatap lurus ke arah Baskara. Kalian akan ikut dengan saya. Tidak ada pertanyaan. Kalian akan mengikuti semua instruksi saya. Dan yang terpenting, kalian akan bersikap sopan di depan Dan Bima. Jika tidak, saya sendiri yang akan memastikan kalian menyesal. Ancaman itu diucapkan dengan nada yang begitu tenang, namun terasa lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Tanpa pilihan lain, dan didorong oleh rasa penasaran serta keputusasaan, Baskara dan Riana mengangguk setuju. Mereka masuk ke dalam mobil Tirtayasa yang dingin dan senyap, meninggalkan Bu Widya yang menatap kepergian mereka dengan cemas. Perjalanan itu terasa seperti akan menuju ke tiang gantungan. Tirtayasa tidak mengatakan sepatah kata pun. Mobil melaju menuju jantung kota, memasuki kawasan apartemen paling prestisius di Jakarta. Saat mobil memasuki lobi bawah tanah yang mewah, Riana menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Rasa iri dan pahit menyelimuti hatinya. Tirtayasa membawa mereka naik menggunakan lift pribadi langsung menuju unit penthouse. Saat pintu lift terbuka, mereka dihadapkan pada sebuah pemandangan yang menghantam mereka seperti tamparan. Sebuah ruangan yang begitu luas dan mewah, dengan pemandangan kota yang spektakuler. Di tengah ruangan, di atas karpet tebal, seorang anak laki-laki sedang tertawa riang sambil bermain dengan seekor anak anjing Golden Retriever yang menggemaskan. Itu Bima. Tapi ini bukan Bima yang murung dan ketakutan yang mereka ingat. Ini adalah Bima yang sehat, bahagia, dan berpakaian bagus. Di sekelilingnya ada mainan-mainan mahal dan gadget terbaru. Kontras antara kehidupan Bima yang sekarang dengan kamar motel mereka yang kumuh begitu tajam, begitu menyakitkan. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Bima tidak hanya selamat, ia justru hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Ayah? Bima berhenti bermain saat melihat mereka. Ia tidak berlari memeluk Baskara. Ia hanya berdiri diam, memeluk anjingnya, matanya menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada Tirta yang berdiri di belakangnya seperti seorang pengawal setia. Baskara menelan ludah, mencoba tersenyum. Bima, anakku. Kau tinggal di sini? Iya, jawab Bima singkat. Rasa canggung yang luar biasa menyelimuti ruangan. Baskara berjalan mendekat, berlutut di depan Bima. Ia mencoba mengeluarkan air mata buaya, memainkan kartu ayah yang menyesal. Bima, ayah kangen sekali padamu. Maafkan ayah, nak. Ayah sedang dalam masalah besar. Ayah tidak punya uang, tidak punya rumah. Ia mulai terisak, sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Riana hanya berdiri diam di dekat pintu, merasa muak sekaligus penasaran kemana arah pembicaraan ini. Bima mendengarkan dengan tenang. Ia tidak terlihat terpengaruh oleh isak tangis ayahnya. Lalu, ia menoleh ke arah Tirta, seolah meminta isyarat. Tirta memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Bima kemudian berjalan ke sebuah meja kecil, mengambil sebuah amplop putih tebal yang sudah tersedia di sana, dan kembali menghampiri Baskara yang masih berlutut. Ini, kata Bima, menyodorkan amplop itu. Suaranya datar, tanpa emosi seorang anak kecil. Kata Om Tirta, ibu selalu bilang kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Ini, untuk ayah dan tante. Baskara menatap amplop di tangan mungil itu. Ia membeku. Seluruh tubuhnya terasa panas karena malu. Ini adalah puncak dari segalanya. Ia datang untuk mengemis, dan kini ia benar-benar diberi sedekah oleh putranya sendiri. Anak yang sama yang telah ia setujui untuk diusir dari rumahnya. Riana, melihat amplop tebal itu, melupakan rasa malunya sejenak. Keserakahan mengambil alih. Ia melangkah maju dan dengan cepat menyambar amplop itu dari tangan Bima. Terima kasih, desisnya, tanpa menatap mata anak itu. Tirtayasa melangkah maju. Waktu kalian habis. Kata-katanya final. Ia menggiring Baskara yang masih linglung dan Riana yang memeluk erat amplop itu kembali ke lift. Pintu penthouse tertutup, menyembunyikan kembali dunia Bima yang cerah dari pandangan mereka. Saat pintu lift tertutup,
Riana dengan cepat membuka amplop itu. Di dalamnya ada gepokan uang tunai 100 ribuan. Jumlahnya mungkin puluhan juta. Cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, saat mereka berdiri di lobi mewah itu, menunggu taksi online murah yang mereka pesan, mereka tidak merasakan kelegaan. Baskara menatap Riana yang sedang menghitung uang dengan rakus. Riana balas menatap Baskara dengan pandangan penuh penghinaan. Uang di tangan mereka tidak terasa seperti sebuah kemenangan. Rasanya seperti arang panas yang membakar telapak tangan mereka, sebuah tanda permanen dari kehancuran harga diri mereka. Mereka telah mengemis. Dan mereka telah diberi. Bukan oleh seorang dewasa yang bisa mereka tipu, tapi oleh seorang anak kecil yang menyimpan kenangan akan pengkhianatan mereka di matanya yang jernih. Di hari itu, Arini tidak hanya membuat mereka bangkrut. Ia telah merampok sisa-sisa martabat mereka, meninggalkan mereka sebagai cangkang kosong yang dipenuhi oleh rasa malu yang tak akan pernah bisa hilang. Uang yang didapat dari penghinaan tertinggi itu terasa aneh di tangan Baskara dan Riana. Di satu sisi, uang itu adalah tiket keluar dari neraka motel yang kumuh. Di sisi lain, setiap lembarannya seolah memiliki wajah Bima yang menatap mereka dengan polos, sebuah pengingat abadi akan kejatuhan mereka. Namun, bagi Riana, rasa malu dengan cepat dikalahkan oleh hasrat untuk melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak mau tinggal di tempat menjijikan ini sedetik pun lagi, katanya tegas pada Baskara, sehari setelah pertemuan mereka dengan Bima. Kita harus mencari apartemen yang layak. Aku tidak mau hidup seperti tikus got. Baskara, yang sebenarnya ingin menghemat setiap rupiah dari uang, sedekah, itu, terlalu lelah dan terlalu malu untuk berdebat. Ia setuju. Mereka menggunakan sebagian besar dari uang itu untuk membayar uang sewa di muka selama 6 bulan untuk sebuah unit apartemen 2 kamar di kawasan kelas menengah. Apartemen itu bersih, modern, dan tidak ada yang salah dengannya. Tapi bagi Riana, tempat itu terasa seperti sebuah penghinaan. Dindingnya putih polos, perabotnya standar dan membosankan. Itu adalah simbol dari kehidupan mediocre yang selalu ia takuti. Meskipun begitu, untuk beberapa hari pertama, ada ilusi pemulihan. Riana menggunakan sisa uang untuk membeli beberapa potong baju baru, pergi ke salon, dan mencoba membangun kembali citra dirinya yang telah hancur. Baskara membeli beberapa setel kemeja baru dan mulai menyisir iklan lowongan pekerjaan online, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki nilai di pasar kerja. Mereka memainkan peran sebagai pasangan normal yang sedang memulai kembali, sebuah sandiwara yang menyedihkan bagi penonton yang tidak ada. Namun, uang dari Bima, yang seharusnya menjadi penyelamat mereka, justru menjadi sumber pertikaian baru. Aku lihat-lihat ada tas diskon di Plaza Indonesia, kata Riana suatu sore, menunjukkan layar ponselnya pada Baskara. Tas lagi, Ri? Apa kau tidak sadar uang kita ini terbatas? Sahut Baskara lelah. Uang ini harus cukup sampai aku dapat pekerjaan. Kita harus berhemat. Berhemat? Riana tertawa sinis. Uang ini hasil kau mengemis pada anakmu, Bas. Jangan coba-coba mengaturku bagaimana cara menghabiskannya. Aku butuh ini untuk menjaga penampilan. Bagaimana aku bisa bertemu orang-orang penting jika penampilanku seperti gembel? Orang penting mana yang mau bertemu denganmu? Atau denganku? Balas Baskara getir. Kita ini paria, Riana. Dia singkan. Uang tidak akan mengubah itu. Pertengkaran seperti ini menjadi menu harian mereka. Setiap pengeluaran kecil menjadi bahan perdebatan. Baskara diliputi kecemasan akan masa depan, sementara Riana terobsesi untuk menambal sulam masa kini yang compang-camping dengan kemewahan palsu. Mereka hidup bersama di apartemen yang sama, tapi jiwa mereka terpisah bermil-mil jauhnya, terikat hanya oleh keputusasaan bersama. Di tengah situasi inilah, ego Baskara yang terluka parah membuatnya menjadi mangsa yang empuk. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang kenalan lama di sebuah kedai kopi, seorang pialang saham kelas tri bernama Ferdi yang selalu ia pandang sebelah mata. Wah, Baskara, lama tidak bertemu, sapa Ferdi dengan ramah tamah yang berlebihan. Kudengar kau sudah resign dari Wijoyo Corp. Mencari tantangan baru, ya? Pria sekaliber kau pasti punya banyak rencana besar. Kata-kata Ferdi adalah balsam bagi ego Baskara.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang berbicara padanya seolah-olah ia masih orang penting. Mereka mengobrol, dan Baskara, dalam usahanya untuk menyombongkan diri, mengarang cerita bahwa ia sedang mempersiapkan sebuah proyek investasi pribadi yang besar. Mata Ferdi berbinar. Kebetulan sekali, Bas. Aku sedang memegang sebuah peluang emas. Investasi di bidang cryptocurrency mining di luar negeri. Dijamin untung 300% dalam 3 bulan. Ini proyek off-market, hanya untuk kalangan terbatas. Kalau kau tertarik, masih ada 1 slot tersisa. Dalam kondisi normal, Baskara akan menertawakan tawaran semacam itu. Tapi kini, ia tidak dalam kondisi normal. Ia putus asa. Ia butuh sebuah kemenangan, sebuah jalan pintas untuk merebut kembali semua yang telah hilang. Keuntungan 300%. Angka itu menari-nari di benaknya. Dengan itu, ia bisa membungkam Rihanna, membeli apartemen yang lebih mewah, dan menunjukkan pada dunia bahwa ia belum habis. Ia pulang ke apartemen dengan semangat yang membara. Aku menemukan jalan keluar kita. Ia menjelaskan tentang tawaran investasi itu dengan antusiasme seorang penjual. Rihanna mendengarkannya dengan skeptis. Kau mau mempertaruhkan sisa uang kita pada omong kosong seperti itu? Tanyanya dingin. Kau sudah gila. Ini bukan omong kosong. Ini peluang. Aku kenal orangnya, desak Baskara. Aku harus melakukan ini, RI. Untuk membuktikan bahwa aku bukan pecundang. Untuk mengembalikan hidup kita. Hidup kita sudah hancur, Bas. Dan itu karena kau, balas Rihanna tajam. Jangan habiskan uang itu. Aku tidak mau kembali ke motel bau itu. Namun, Baskara tidak mendengarkan. Egonya telah mengambil alih. Malam itu, setelah pertengkaran hebat, ia secara diam-diam mentransfer hampir seluruh sisa uang mereka ke rekening yang diberikan oleh Ferdi. Ia merasa seperti seorang penjudi yang mempertaruhkan segalanya pada 1 putaran terakhir. Seminggu berlalu. Baskara mencoba menghubungi Ferdi untuk menanyakan perkembangan. Nomornya tidak aktif. Ia mencoba mengunjungi kantor kecil Ferdi. Kantor itu kosong dengan papan, disewakan. Situs web investasi yang ia lihat kini tidak bisa diakses. Rasa dingin yang familiar menjalari tulang punggungnya. Rasa dingin dari kegagalan total. Ia telah ditipu. Uang itu, uang hasil mengemis dari putranya, kini lenyap tak berbekas. Sementara para pengkhianat sedang menggali kuburan finansial mereka sendiri, di kamar rumah sakit yang sunyi, sebuah keajaiban sedang terjadi dalam senyap. Arini tidak lagi hanya berdiri. Ia sudah bisa berjalan. Setiap malam, ia akan menunggu sampai lorong rumah sakit benar-benar sepi. Lalu, dengan gerakan yang masih agak kaku, ia akan turun dari ranjangnya. Berpegangan pada dinding, ia berjalan perlahan mengelilingi kamarnya. 1 putaran, 2 putaran, 10 putaran. Napasnya terengah-engah, ototnya menjerit protes. Tapi setiap langkah adalah sebuah kemenangan. Ia bisa merasakan kekuatannya kembali, mengisi setiap sel tubuhnya. Para perawat yang memeriksanya setiap pagi dibuat bingung. Aneh sekali, kata salah satu perawat senior kepada rekannya. Untuk pasien koma selama ini, tonus otot Nyonya Arini sangat terjaga. Hampir tidak ada atrofi. Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Arini tahu ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik topeng koma ini. Waktunya hampir tiba. Ia butuh sekutu dari dalam. Ia memilih Dr. Irawan, kepala tim medis yang merawatnya, seorang dokter senior yang terkenal akan integritasnya. Suatu sore, saat Dr. Irawan sedang melakukan pemeriksaan rutin sendirian, Arini memutuskan inilah saatnya. Saat dokter itu sedang memeriksa monitor detak jantungnya, Arini perlahan membuka matanya. Dr. Irawan, panggilnya, suaranya serak karena lama tak digunakan. Dr. Irawan hampir melompat karena terkejut. Ia berbalik, matanya membelalak tak percaya. Nyonya Arini? Anda sadar? Saya sudah sadar selama beberapa minggu, dokter, kata Arini dengan tenang. Tolong tutup pintunya dan dengarkan saya. Ini menyangkut hidup dan mati. Melihat keseriusan di mata pasiennya, Dr. Irawan, meskipun masih syok, segera menuruti perintahnya. Ia menutup pintu dan kembali ke sisi ranjang Arini.
Selama 10 menit berikutnya, Arini menceritakan versi singkat dari apa yang terjadi. Tentang pengkhianatan suaminya, ancaman terhadap putranya, dan alasannya mengapa ia harus berpura-pura tetap koma. Saya tahu ini terdengar gila, dokter, tutup Arini. Tapi saya pura-pura tidak berdaya untuk melindungi putra saya dan mempersiapkan perlawanan. Sekarang, saya hampir siap, tapi saya butuh bantuan Anda untuk mengelola situasi medis ini. Dokter Irawan terdiam lama, mencerna informasi yang luar biasa itu. Ia telah menjadi dokter selama 30 tahun dan belum pernah menemui kasus seperti ini. Ia menatap wajah Arini, melihat keteguhan dan kekuatan di sana, bukan kegilaan. Ia teringat akan kunjungan Pak Baskara dan wanita simpanannya yang terasa janggal, dan laporan perawat tentang kondisi otot Arini yang aneh. Semuanya kini masuk akal. Apa yang Anda butuhkan dari saya, Nyonya Wijoyo? Tanyanya akhirnya, sebuah keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Saya ingin Anda mengatur kebangkitan saya secara resmi. Mungkin besok atau lusa. Buat seolah-olah ini adalah perkembangan alami. Setelah itu, saya akan butuh beberapa hari untuk observasi pemulihan sebelum diizinkan pulang. Waktu itu akan saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa hal terakhir, jelas Arini. Baik, kata Dokter Irawan tegas. Saya akan siapkan semuanya. Anggap saya bagian dari tim Anda. Malam itu, setelah Dokter Irawan pergi, Tirta mengatur sebuah panggilan video yang paling penting. Di layar tabletnya, muncul wajah Bima, yang sudah diberitahu oleh Tirta untuk bersiap. Ibu, bisik Bima saat melihat mata ibunya terbuka menatapnya dari layar. Halo, sayang, suara Arini terdengar lembut, penuh dengan kerinduan yang meluap. Lihat, ibu sudah bangun. Air mata mengalir di pipi Bima. Ini adalah momen yang ia impikan setiap malam. Ibu, Bima kangen sekali. Ibu juga, jagoan. Ibu juga, balas Arini, air matanya sendiri mulai menetes. Dengar, Bima. Sebentar lagi, ibu akan pulang. Kita akan bersama-sama lagi, ya? Ibu janji, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Mereka berbicara selama hampir setengah jam. Bima menceritakan tentang Max, tentang pelajaran online-nya, semua dengan semangat yang baru. Bagi Arini, mendengar suara putranya dan melihat wajahnya yang bahagia adalah pengisian ulang energi terakhir yang ia butuhkan untuk pertempuran final. Di apartemen yang suram, keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Baskara akhirnya mengaku pada Riana bahwa ia telah kehilangan semua uang mereka. Reaksi Riana kali ini bukanlah teriakan histeris. Itu jauh lebih buruk. Itu adalah tawa. Tawa yang kosong, dingin, dan sedikit gila. Habis? Semuanya, ia tertawa. Tentu saja habis. Kau memang dilahirkan untuk gagal, Baskara. Kau menyentuh emas, dan emas itu berubah menjadi debu. Ia berhenti tertawa dan menatap Baskara dengan mata yang mati. Hubungan kita selesai. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan pergi besok pagi. Kau mau kemana? Tanya Baskara lemah. Kemana saja? Asal jauh darimu, si pembawa sial, desis Riana. Malam itu, mereka tidur di kamar terpisah untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Tidak ada lagi yang tersisa. Keesokan paginya, saat Riana sedang mengemasi tasnya dan Baskara duduk termenung di sofa, ponsel Baskara berdering. Nomor dari Sekretaris Dewan Komisaris Wijoyo Corp. Untuk apa mereka meneleponnya? Halo? Selamat pagi, Pak Baskara. Saya hanya ingin memberitahukan sebuah kabar baik. Telah terjadi keajaiban. Ibu Arini Wijoyo, tadi pagi, telah sadar dari komanya. Dunia Baskara berhenti. Ponsel terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Riana, yang mendengar nama Arini, berhenti berkemas dan menatapnya dengan horor. Sadar? Arini sudah sadar. Di saat yang sama, di kamar rumah sakitnya, Arini sedang duduk di tepi ranjang, didampingi Dokter Irawan dan Tirta. Ia menatap keluar jendela, ke arah gedung Wijoyo Corp yang menjulang di kejauhan. Rencananya telah berjalan sempurna. Tirta, suruh bagian humas perusahaan merilis berita resmi, perintahnya, suaranya kini kuat dan penuh otoritas.
Beritakan keajaiban ini. Beritakan bahwa sang ratu telah kembali. Ia tersenyum, senyum seorang pemenang. Para pengkhianat itu sekarang pasti sedang panik, pikirnya. Dan mereka benar. Karena saat aku keluar dari rumah sakit ini, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi di muka bumi ini. Berita itu menyambar apartemen kecil yang pengap itu seperti sambaran petir di siang bolong. Awalnya muncul sebagai notifikasi berita di ponsel Riana, kemudian dikonfirmasi oleh panggilan telepon yang dijatuhkan Baskara. CEO Wijoyo Corp, Arini Wijoyo, secara ajaib sadar dari koma. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Riana, yang sedang memasukkan sisa pakaiannya ke dalam tas, membeku di tempat. Baskara terduduk lemas di sofa, wajahnya pucat seperti mayat. Mereka tidak saling bicara. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kepanikan yang mereka rasakan begitu murni dan absolut hingga melampaui kata-kata. Ini bukanlah akhir yang mereka bayangkan. Dalam skenario terburuk mereka, Arini mungkin akan meninggal. Tapi ini adalah kebangkitan. Kebangkitan seorang hakim yang telah menyaksikan semua kejahatan mereka dari kursi penonton terbaik. Dia tahu, bisik Riana, suaranya bergetar. Dia pasti mendengar kita di rumah sakit. Dia tahu semuanya. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke dinding. Tiba-tiba, semua kejadian aneh beberapa minggu terakhir menjadi masuk akal. Penjualan rumah yang begitu cepat dan sah. Pembekuan kewenangannya di kantor yang begitu presisi. Pertemuan dengan Bima di apartemen super mewah itu. Semua itu bukanlah kebetulan atau nasib buruk. Itu adalah sebuah rencana. Sebuah simfoni pembalasan yang diatur dengan sempurna oleh seorang dirigen yang mereka kira sedang tertidur selamanya. Kita harus pergi, kata Baskara akhirnya, suaranya serak. Pergi jauh. Sekarang juga. Pergi kemana dengan uang Rp50.000 di dompetku? Jerit Riana, rasa takutnya kini bercampur dengan kemarahan. Kau kehilangan semua uangnya, ingat? Kita terjebak, Bas. Mereka memang terjebak. Di dalam apartemen itu, di dalam kota itu, di dalam kehidupan mereka yang telah mereka hancurkan sendiri. Setiap detik yang berlalu terasa seperti langkah kaki sang algojo yang semakin mendekat. Mereka menunggu, meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka tunggu. Yang mereka tahu hanyalah, penghakiman akan segera datang. 3 hari kemudian, lobi utama Royal Medistra Hospital disesaki oleh wartawan. Berita, kebangkitan ajaib, Arini Wijoyo telah menjadi sensasi nasional. Mereka semua menunggu untuk melihat sosok wanita yang telah kembali dari ambang kematian. Tepat pukul 10 pagi, pintu lift terbuka. Tirta yang tegap mendorong sebuah kursi roda. Dan di atasnya, duduklah Arini Wijoyo. Publik mungkin mengharapkan untuk melihat seorang wanita yang rapuh dan lemah. Tapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Arini mengenakan setelan celana berwarna putih gading yang dipotong sempurna. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dirias tipis namun tegas, menonjolkan matanya yang menyala dengan kecerdasan dan kekuatan. Ia memang duduk di kursi roda, sebuah langkah strategis yang disarankan Dr. Irawan untuk mengendalikan narasi pemulihannya, namun auranya adalah aura seorang ratu yang duduk di atas taftanya. Blitz kamera menyala membabi buta? Pertanyaan-pertanyaan diteriakkan secara bersamaan. Tirta mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan, ke arah mikrofon yang disodorkan. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung sejuta makna. Selamat pagi. Sapanya, suaranya jernih dan kuat, mengejutkan semua orang yang mengira suaranya akan lemah. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga selama masa sulit ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Matanya menyapu kerumunan wartawan, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada seluruh dunia. Masa istirahat saya sudah cukup. Sekarang, saatnya saya kembali bekerja. Ia sedikit memiringkan kepalanya, senyumnya menjadi lebih tajam. Dan membereskan apapun yang harus dibereskan di perusahaan saya. Pernyataan terakhir itu, meskipun terdengar profesional, adalah sebuah deklarasi perang yang gaungnya sampai ke seluruh penjuru dunia bisnis Jakarta.
Itu adalah pesan yang jelas, terutama bagi satu orang yang sedang menonton siaran langsung berita itu dari apartemennya yang suram. Baskara merasa perutnya seperti diaduk. Membereskan. Ia tahu persis apa, atau lebih tepatnya siapa, yang dimaksud Arini. Mobil membawa Arini pergi dari kerumunan media, bukan menuju rumahnya, melainkan menuju penthouse di Kuningan. Saat pintu terbuka dan ia melihat Bima berdiri di sana, semua topeng kekuatan dan ketegasan itu luruh. "Ibu!" Bima berlari dan menghambur ke pelukan ibunya yang masih di kursi roda. Arini memeluk putranya erat-erat, menghirup aroma rambutnya, merasakan kehangatan tubuhnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras. Ini adalah kemenangannya yang sesungguhnya. Bukan kehancuran musuh-musuhnya, melainkan momen ini. Momen di mana ia bisa kembali memeluk dunia dan alasannya untuk berjuang. Sudah selesai, sayang, bisik Arini di sela isak tangis bahagianya. Semua sudah selesai. Ibu di sini sekarang. Tidak akan ada yang menyakiti kita lagi. 2 hari kemudian, sebuah panggilan telepon datang untuk Baskara. Suara di seberang adalah suara Tirta, dingin dan tanpa emosi. "Ibu Arini ingin bertemu dengan Anda dan Nona Riana. Malam ini, pukul 8. Di rumah Pondok Indah." Perintah itu bukan permintaan. Itu adalah panggilan menghadap. Malam itu, Baskara dan Riana dijemput oleh 2 mobil terpisah yang dikirim oleh Tirta. Mereka dibawa ke rumah yang pernah menjadi istana mereka. Namun kini, rumah itu terasa asing dan mengintimidasi. Rumah itu gelap dan kosong. Semua perabotan telah dikeluarkan. Hanya ada satu bagian yang terang, yaitu ruang keluarga yang luas. Di tengah ruangan itu, hanya ada sebuah kursi besar bergaya Eropa. Dan di atasnya, duduk Arini. Ia tidak lagi di kursi roda. Ia duduk dengan postur sempurna, kakinya disilangkan, mengenakan gaun hitam sederhana yang membuatnya tampak elegan dan berbahaya. Di sisinya, berdiri Tirtayasa seperti bayangan yang setia. Baskara dan Riana digiring masuk, berdiri di hadapannya seperti 2 pesakitan di depan Hakim Agung. Pemandangan di depan mereka begitu kontras dengan penampilan mereka sendiri yang kuyu dan penuh ketakutan. Arini menatap mereka dalam diam selama beberapa saat, menikmati kepanikan yang terpancar dari wajah mereka. "Silakan duduk," katanya akhirnya, menunjuk ke lantai kosong. "Oh, maaf. Sepertinya tidak ada kursi lagi." Nada suaranya yang tenang dan penuh sarkasme terasa lebih menyakitkan daripada makian. Baskara dan Riana hanya bisa berdiri mematung. "Aku tidak akan membuang banyak waktu," lanjut Arini, matanya menatap lurus ke arah mereka. "Aku akan langsung ke intinya. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang hubungan kalian, bahkan sebelum kecelakaan itu. Aku tahu rencanamu untuk mengambil alih perusahaanku, Baskara. Aku tahu kau mencoba menjual aset perusahaan secara ilegal. Dan..." Matanya kini menyorot tajam ke arah Riana. "Aku tahu kau yang menyuruhnya mengusir putraku. Putraku yang saat itu baru berusia 10 tahun, yang ibunya sedang terbaring antara hidup dan mati. Kau mengusirnya ke paviliun belakang, lalu kau mengusirnya dari rumahnya sendiri." Riana gemetar hebat, tak mampu berkata-kata. "Dan kau, Baskara," Arini kembali menatap suaminya. "Kau hanya diam dan membiarkan itu semua terjadi. Kau mengorbankan darah dagingmu sendiri demi wanita ini." Arini berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mendekati mereka. Setiap langkahnya penuh dengan kekuatan yang tertahan. "Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku bisa tahu semua ini? Jawabannya sederhana. Aku tidak pernah benar-benar tidur lelap. Aku mendengar setiap bisikan serakah kalian di samping ranjangku. Aku merasakan setiap air mata putraku saat ia mengunjungiku. Dan rasa sakit itulah yang membangunkanku. Rasa sakit itulah yang memberiku kekuatan untuk menghancurkan kalian." Pengakuan itu adalah pukulan terakhir yang meremukkan sisa-sisa jiwa mereka. Jadi, selama ini mereka sedang beraksi di atas panggung, sementara korban mereka menonton dari balik tirai, merencanakan akhir cerita yang paling mengerikan. Arini berhenti di depan Riana. "Untukmu," katanya dengan nada merendahkan. "Kau tidak sepadan dengan energiku. Kau hanyalah parasit yang menempel pada inang yang salah. Lihat dirimu sekarang. Tanpa uang dan status, kau bukan siapa-siapa.
Hukumanmu adalah hidup sebagai dirimu sendiri, selamanya mendambakan apa yang tidak akan pernah bisa kau miliki lagi. Sekarang, pergi. Tirta memberi isyarat, dan dua penjaga masuk, mencengkeram lengan Riana dan menyeretnya keluar dari rumah. Riana tidak melawan, ia sudah terlalu hancur untuk itu. Kini, hanya tersisa Arini dan Baskara. Dan kau pengkhianatku, bisik Arini. Penjara terlalu baik untukmu. Aku punya hukuman yang lebih cocok. Tirta maju dan meletakkan sebuah mat di atas meja kecil. Di dalam situ ada dua pilihan untukmu, Baskara. Arini kembali duduk di kursinya. Pilihan pertama, kau tidak menandatangani apapun. Besok pagi, aku akan menyerahkan semua bukti penggelapan dan penipuanmu ke pihak berwajib. Kau akan menghabiskan 10-15 tahun di penjara. Aku jamin itu. Pilihan kedua, lanjutnya, matanya berkilat dingin. Kau menandatangani semua dokumen di dalam mat itu. Isinya adalah surat gugatan cerai, surat perjanjian harta gonogini di mana kau tidak mendapatkan sepeser pun, dan yang paling penting, sebuah surat pernyataan di mana kau melepaskan seluruh hak asuh dan hak waris Bima secara permanen. Kau akan menghapus dirimu sepenuhnya dari kehidupannya. Sebagai imbalannya, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Aku akan memberimu sedikit uang agar kau bisa pergi dari kota ini dan memulai hidup barumu yang menyedihkan. Arini mentondongkan tubuhnya. Jadi, pilihlah, Baskara, penjara, atau kebebasan dengan harga dirimu sebagai seorang ayah. Buktikan padaku untuk terakhir kalinya, betapa egoisnya dirimu. Baskara menatap Arini dengan putus asa, mencari secercah belas kasihan, namun yang ia temukan hanyalah gurun es. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Ketakutannya pada penjara jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada putranya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen itu. Ia menandatangani surat cerainya. Ia menandatangani kebangkrutannya. Dan ia menandatangani surat kematiannya sebagai seorang ayah. Bagus, kata Arini setelah Baskara selesai. Sekarang pergilah. Dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku atau putraku. Baskara berjalan keluar dari rumah itu, bukan lagi sebagai suami atau ayah, melainkan sebagai hantu dari masa lalu. 6 bulan kemudian, rumah di Pondok Indah itu kini kembali bersinar. Dindingnya dicat ulang dengan warna-warna cerah, dan tamannya dipenuhi bunga-bunga baru. Di ruang keluarga yang dulu kosong, kini terpasang sebuah ayunan besar, di mana Arini dan Bima sedang tertawa bersama sambil membaca buku, ditemani oleh Max, anjing Golden Retriever mereka, yang tertidur di kaki mereka. Wijoyo Corp, di bawah kepemimpinan Arini yang lebih tajam dan bijaksana, meroket ke level yang lebih tinggi. Ia memimpin dengan inspirasi, menjadi simbol ketangguhan dan kebangkitan di dunia bisnis. Suatu sore, saat sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan, Arini melihat sekilas sosok yang familiar. Seorang wanita dengan rambut kusam dan pakaian murah sedang bekerja sebagai SPG di sebuah konter kosmetik kecil. Wajahnya penuh dengan kepahitan saat ia mencoba menawarkan produk kepada pengunjung yang lalu lalang. Arini menatapnya sejenak, tanpa rasa benci, hanya rasa kasihan yang hambar, lalu berbalik dan melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Riana telah mendapatkan hukumannya, menjadi tidak terlihat. Tentang Baskara, Arini mendengar kabar angin bahwa ia pindah ke sebuah kota kecil, bekerja sebagai staf administrasi biasa, hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Malam itu, saat menyelimuti Bima di tempat tidurnya, Bima bertanya, "Bu, apakah kita sekarang akan bahagia selamanya?" Arini tersenyum, merapikan rambut putranya. "Selamanya itu waktu yang sangat lama, sayang. Tapi ibu janji, mulai sekarang, setiap hari akan kita isi dengan kebahagiaan kita sendiri. Hanya kita berdua. Kita akan membangun istana kita kembali, lebih kuat dari sebelumnya." Saat ia mematikan lampu kamar Bima, Arini menatap keluar jendela. Badai telah berlalu. Para pengkhianat telah hancur. Dan di tengah sisa-sisa kehancuran itu, ia dan putranya berdiri tegak, siap menyambut fajar mereka yang baru, bersama-sama. 5 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh yang paling sabar, sekaligus pemahat yang paling jujur. Ia tidak menghapus luka,
melainkan membentuknya menjadi bagian dari sebuah lanskap baru, menjadi pengingat akan jurang yang pernah dilewati dan puncak yang berhasil didaki. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Arini Wijoyo, Laksana Phoenix, bangkit dari abu pengkhianatan dan merebut kembali takdirnya. Gema dari kehancuran Baskara dan Riana telah lama memudar, tergantikan oleh simfoni kehidupan baru yang ia bangun dengan tangan yang lebih kuat dan hati yang lebih bijaksana. Jakarta, di usianya yang terus menua, tetaplah sama riuhnya. Dari jendela ruang kerja Arini di lantai 52 Wijoyo Corp, kota itu terhampar seperti papan sirkuit raksasa, sibuk dan penuh energi. Namun, cara Arini memandang kota itu telah berubah. Dulu, ia melihatnya sebagai arena pertempuran, sebuah hutan beton di mana yang terkuatlah yang bertahan. Kini, ia melihatnya sebagai ekosistem, sebuah jaringan kehidupan di mana ia memiliki kekuatan untuk menabur benih kebaikan. Pengalaman pahit itu tidak mengeraskan hatinya, sebaliknya, ia justru melunakkannya di tempat-tempat yang tepat. Di dunia korporat, ia menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Ia bisa mencium bau ketidakjujuran dari jarak bermil-mil. Setiap proposal dianalisis dengan ketelitian seorang ahli forensik, dan setiap karyawan tahu bahwa loyalitas dan integritas adalah mata uang tertinggi di perusahaannya. Ia tanpa ampun menyingkirkan para penjilat dan politikus kantor yang mengingatkannya pada versi muda Baskara. Namun, di sisi lain, ia menjadi seorang mentor yang penuh empati. Ia mendirikan Wijoyo Future Leaders, sebuah program akselerator internal untuk para talenta muda yang brilian namun sering terabaikan. Ia tahu betul bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, dan ia ingin memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Perusahaannya bukan hanya lebih besar, tapi juga lebih baik. Atas inisiatifnya, Wijoyo Corp meluncurkan Yayasan Pelita Bangsa, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada penyediaan pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan untuk anak-anak di daerah terpencil. Ini adalah proyek pribadinya, pelampiasan dari rasa syukurnya yang tak terhingga atas kesempatan kedua yang ia dapatkan. Ia bukan lagi hanya seorang CEO. Ia telah menjadi seorang filantropis yang disegani, menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar laba perusahaan. Namun, transformasi terbesarnya terjadi di dalam dinding rumahnya. Rumah megah di Pondok Indah itu, yang pernah menjadi saksi bisu pengkhianatan dan panggung penghakimannya, telah ia sulap menjadi sebuah surga. Dinding-dinding kelabu dicat ulang dengan warna krem yang hangat. Ruang keluarga yang dulu terasa kosong dan dingin kini dipenuhi oleh rak-rak buku yang menjulang tinggi, sebuah piano besar, dan lukisan-lukisan modern yang cerah. Di taman belakang, sebuah rumah pohon yang dirancang dengan indah. Berdiri kokoh, tempat favorit putranya untuk membaca. Rumah itu kini bernapas dengan tawa, musik, dan kehangatan. Putranya, Bima Wijoyo. Kini ia adalah seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang cerdas dan berwawasan luas. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketegasan ibunya dan beberapa fitur lembut yang, suka atau tidak suka Arini akui, mengingatkannya pada Baskara di masa muda mereka. Bima tumbuh menjadi pribadi yang sedikit pendiam namun sangat perhatian. Trauma masa kecilnya tidak membuatnya menjadi anak yang pahit, melainkan memberinya kedalaman emosi dan empati yang jarang dimiliki remaja seusianya. Ia adalah seorang jenius di bidang teknologi, mampu merakit komputernya sendiri dan menulis baris-baris kode dengan kelancaran seorang penyair. Hubungan mereka berdua adalah inti dari alam semesta Arini. Mereka bukan hanya ibu dan anak. Mereka adalah sebuah tim, dua orang yang selamat dari badai yang sama dan kini berlayar bersama di lautan yang tenang. Setiap malam, tak peduli sesibuk apapun Arini, mereka akan makan malam bersama. Membicarakan segala hal, mulai dari algoritma komputer yang rumit hingga gosip terbaru di sekolah Bima. Max, sang Golden Retriever, kini sudah menjadi anjing dewasa yang malas dan setia, akan selalu berbaring di kaki mereka, mendengarkan obrolan mereka dengan sabar. Tirtayasa, sang benteng kesetiaan, tetap berada di sisi mereka. Perannya telah berevolusi dari sekadar kepala keamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga. Bagi Bima, Om Tirta adalah figur ayah yang sesungguhnya. Dialah yang mengajari Bima cara menyetir mobil untuk pertama kalinya, memberinya nasihat tentang cara menghadapi perundung di sekolah,
dan duduk di barisan depan bersama Arini di setiap acara penerimaan rapor. Arini telah memastikan Tirta dan keluarganya hidup dengan sangat layak, sebuah imbalan kecil atas loyalitas yang tak ternilai harganya. Kehidupan berjalan dengan ritme yang indah dan menenangkan. Namun, masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk mengirimkan gema terakhirnya. Gema pertama datang dalam bentuk sebuah kebetulan yang ironis. Suatu Sabtu sore, saat Arini sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara amal, ia meminta sopirnya untuk berhenti di sebuah supermarket besar untuk membeli beberapa bahan kue. Saat ia sedang memilih buah, matanya tanpa sengaja menangkap sosok di meja kasir di ujung lorong. Sosok seorang wanita yang tampak lelah, dengan seragam kasir yang sedikit kebesaran, rambutnya diikat asal-asalan, dan wajah yang tak lagi terawat. Tapi Arini mengenalinya. Riana. 5 tahun telah mengikis habis sisa-sisa kecantikan dan kesombongan dari wajah itu. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kepahitan yang terpancar dari matanya. Ia bergerak seperti robot, memindai barang belanjaan, menerima uang, memberikan kembalian, tanpa senyum, tanpa kehidupan. Tiba-tiba, mata mereka bertemu. Kilat keterkejutan, diikuti oleh kebencian yang pekat, melintas di wajah Riana. Ia cepat-cepat membuang muka, tangannya sedikit gemetar saat memberikan kembalian kepada pelanggan berikutnya. Arini hanya menatapnya selama beberapa detik. Tak ada amarah. Tak ada kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang aneh, seperti melihat sebuah relik dari kehidupan orang lain. Wanita ini, yang pernah hampir menghancurkan dunianya, kini tak lebih dari sekadar orang asing yang menyedihkan. Parasit itu telah mati kelaparan setelah kehilangan inangnya. Arini berbalik, meletakkan beberapa buah apel ke dalam keranjangnya, dan berjalan ke kasir yang lain. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Riana telah menerima hukumannya yang paling berat, menjadi tidak relevan. Gema yang kedua, bagaimanapun, jauh lebih kompleks dan datang dalam bentuk selembar kertas. Itu adalah sebuah surat yang tiba di kantor Wijoyo Corp, ditujukan secara pribadi kepadanya. Amplopnya murah, dan alamat pengirimnya ditulis dengan tangan dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang belum pernah Arini dengar. Awalnya, ia mengira itu adalah surat permohonan donasi biasa. Tapi saat ia melihat nama pengirim di pojok kiri atas, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Baskara Prawiro. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka surat itu. Tulisan tangan di dalamnya miring dan tampak tidak rapi, seperti ditulis oleh orang yang sedang terburu-buru atau putus asa. Arini, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kau akan langsung merobeknya. Aku pantas menerimanya jika kau melakukan itu. 5 tahun telah berlalu, dan tidak ada satu hari pun di mana aku tidak memikirkan kesalahan yang telah aku perbuat. Tidak ada gunanya mengatakan aku menyesal, karena kata itu terlalu kecil untuk menampung semua kehancuran yang telah aku sebabkan. Aku menulis ini bukan untuk meminta pengampunanmu. Aku tahu itu mustahil. Aku juga tidak menulis untuk meminta uang. Aku hidup sederhana di sini, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik mebel. Cukup untuk makan dan membayar sewa kamar kecil. Aku telah menerima takdirku. Takdir yang kubuat sendiri. Aku menulis karena Bima. Aku melihat fotonya di majalah bisnis bersamamu beberapa waktu lalu, saat kau meresmikan yayasanmu. Dia sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Aku yakin dia juga cerdas dan baik hati, karena dia dibesarkan olehmu. Arini, aku tahu aku telah kehilangan hak untuk menyebut diriku ayahnya. Aku menandatangani surat itu. Aku membuat pilihan yang paling pengecut dalam sejarah manusia. Tapi ada satu hal yang terus menghantuiku setiap malam. Aku ingin melihatnya. Hanya sekali saja. Dari jauh pun tidak apa-apa. Aku tidak akan berbicara padanya, tidak akan mengganggunya. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa putraku baik-baik saja. Setelah itu, aku akan menghilang selamanya. Aku bersumpah. Aku mohon, Arini, sebagai sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih kau lihat dalam diriku, beri aku satu kesempatan ini. Hormatku, Baskara. Arini membaca surat itu 3 kali. Reaksi pertamanya adalah kemarahan yang membara. Beraninya pria ini. Setelah 5 tahun, setelah semua yang ia lakukan,
Ia berani muncul kembali dan meminta sesuatu? Ia ingin merobek surat itu menjadi serpihan kecil dan membakarnya. Ia ingin menyuruh Tirta untuk mencari pria ini dan memberinya peringatan keras. Tapi saat ia hendak meremas kertas itu, ia berhenti. Ia menatap foto Bima yang ada di mejanya. Bima yang sedang tersenyum lebar, memeluk piala kemenangan lomba robotik sekolahnya. Bima bukan lagi anak kecil yang bisa ia lindungi di balik punggungnya. Ia adalah seorang pemuda yang berhak mengetahui kebenaran, sekompleks apapun itu. Menyembunyikan surat ini terasa seperti sebuah pengkhianatan kecil terhadap kedewasaan putranya. Malam itu, setelah makan malam, saat mereka sedang duduk di teras belakang, Arini mengambil keputusan yang paling sulit. Bima, panggilnya lembut. Ada sesuatu yang harus ibu bicarakan denganmu. Ia menceritakan tentang surat itu, lalu memberikannya kepada Bima untuk ia baca sendiri. Bima membaca surat itu dalam diam, ekspresinya terkonsentrasi. Arini memperhatikan setiap perubahan kecil di wajah putranya, hatinya berdebar cemas. Setelah selesai membaca, Bima terdiam lama, menatap bulan purnama yang menggantung di langit. "Apa pendapat ibu?" tanya Bima akhirnya, suaranya tenang. "Sejujurnya, Nak," jawab Arini. "Bagian dari diriku ingin menolak mentah-mentah. Bagian dari diriku yang menjadi seorang ibu ingin melindungimu dari kemungkinan rasa sakit sekecil apapun. Tapi, kau bukan lagi anak kecil. Ini tentang hidupmu juga. Jadi, ibu tidak akan membuat keputusan ini sendirian. Ibu ingin tahu, apa yang kau rasakan? Apa yang ingin kau lakukan?" Bima kembali terdiam, berpikir keras. Aku tidak tahu apa yang kurasakan, Bu. Aku tidak membencinya. Aku tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Orang yang ada di surat ini terasa seperti orang asing. Ayah yang kuingat adalah ayah yang membacakan cerita sebelum tidur, yang mengajariku naik sepeda. Tapi ayah itu menghilang bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia menatap ibunya, matanya yang jernih menunjukkan kedewasaan yang mengejutkan. "Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu bahwa aku baik-baik saja, Bu. Aku baik-baik saja karena aku punya ibu. Aku punya nenek. Aku punya Om Tirta. Aku punya Max. Duniaku sudah penuh. Aku tidak ingin membiarkan hantu dari masa lalu masuk dan mengacaukannya." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak ingin bertemu dengannya, Bu. Bukan karena aku marah, tapi karena itu tidak perlu. Bab itu sudah selesai." Air mata haru menggenang di pelupuk mata Arini. Ia memeluk putranya erat-erat. Ketakutannya sirna, digantikan oleh rasa bangga yang luar biasa. Bima tidak hanya selamat, ia telah sembuh. Dengan bimbingan Arini, Bima menulis surat balasan. Surat yang singkat, sopan, namun tegas. Ia menulis bahwa ia menghargai kejujuran ayahnya, namun ia merasa pertemuan itu tidak perlu dan hanya akan membuka luka lama. Ia mendoakan agar ayahnya dapat menemukan kedamaian, dan ia menutup surat itu hanya dengan namanya. Bima, tanpa embel-embel, putramu. Surat itu dikirim. Dan sebuah babak dalam hidup mereka benar-benar tertutup untuk selamanya. Dengan masa lalu yang akhirnya terkunci rapat di tempatnya, masa depan terasa lebih lapang dan terbuka. Beberapa bulan setelah insiden surat itu, Yayasan Pelita Bangsa mengadakan sebuah malam penggalangan dana yang megah. Di acara itulah, Arini bertemu dengan David Tanuwijaya. David adalah seorang arsitek brilian yang terkenal dengan desain-desainnya yang ramah lingkungan dan berorientasi pada komunitas. Ia sedang menjadi sukarelawan untuk merancang sebuah sekolah gratis di Sumba, salah satu proyek yang didanai oleh Yayasan Arini. Ia mendekati Arini bukan dengan pujian yang dangkal, melainkan dengan pertanyaan teknis yang tajam tentang struktur bangunan dan material lokal. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. David tidak terintimidasi oleh status Arini. Ia berbicara padanya sebagai seorang kolega, seorang profesional. Ia terpesona oleh kecerdasan dan visi Arini, bukan oleh kekayaannya. Arini, di sisi lain, tertarik pada semangat dan kehangatan David. Matanya memancarkan kebaikan yang tulus, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat dari seorang pria. Pertemuan itu berlanjut menjadi pertemuan-pertemuan berikutnya. Secangkir kopi untuk membahas cetak biru sekolah.
Makan siang untuk bertukar pikiran tentang program pemberdayaan masyarakat. Perlahan tapi pasti, tanpa rencana, sebuah hubungan mulai terjalin. Hubungan yang dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati, kesamaan nilai, dan percakapan yang tak pernah membosankan. David adalah antitesis dari Baskara. Saat Baskara haus akan pengakuan, David justru merasa cukup dengan dirinya sendiri. Saat Baskara melihat Arini sebagai tangga menuju kekuasaan, David melihatnya sebagai partner yang setara. Pertemuan David dengan Bima adalah momen yang paling menegangkan bagi Arini. Namun, kekhawatirannya tidak terbukti. David tidak mencoba menjadi figur ayah. Ia mendekati Bima sebagai seorang teman. Ia berbicara tentang teknologi desain arsitektur, tentang coding yang digunakan untuk membuat model 3D, dan langsung nyambung dengan minat Bima. Bima, yang biasanya pendiam, menjadi lebih terbuka dan banyak bicara. Ia melihat David bukan sebagai pengganti ayahnya, melainkan sebagai tambahan yang menyenangkan dalam hidup mereka. Suatu malam, sekitar setahun setelah pertemuan pertama mereka, Arini dan David sedang berjalan-jalan di tepi danau setelah makan malam. "Kau tahu," kata David, memecah keheningan yang nyaman. "Aku sangat mengagumimu, Arini. Bukan hanya karena kau seorang CEO yang hebat atau seorang filantropis. Aku mengagumi caramu membangun kembali duniamu. Kau tidak hanya bertahan, kau justru berkembang menjadi lebih indah." Arini tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. "Aku tidak sendirian. Aku punya Bima." "Aku tahu," balas David lembut. "Dan aku tidak akan pernah mencoba masuk di antara kalian. Tapi jika ada sedikit ruang di samping kalian berdua, aku akan sangat senang untuk berjalan bersama." Arini berhenti berjalan dan menatap David. Di bawah cahaya rembulan, ia melihat masa depan. Bukan masa depan yang ia rencanakan, tapi masa depan yang terasa benar. Ia tidak lagi takut untuk membuka hatinya. Luka lamanya tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, pengingat akan kekuatannya. Beberapa tahun berlalu lagi dalam kebahagiaan yang tenang. Bima diterima di salah satu universitas teknologi terbaik di dunia. Hari keberangkatannya adalah hari yang dipenuhi oleh campuran antara rasa bangga dan kesedihan yang manis. Di bandara, Arini, David, Bu Widya, dan Tirtayasa mengantarnya. Mereka telah menjadi sebuah keluarga yang utuh, yang ditempa bukan oleh ikatan darah, melainkan oleh ikatan kesetiaan dan cinta. Malam itu, setelah kembali ke rumah yang terasa begitu sepi, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari puncak kesuksesan, jatuh ke jurang pengkhianatan yang paling dalam, lalu merangkak naik dari kegelapan dengan api pembalasan di tangannya. Dulu, ia berpikir bahwa kemenangannya adalah saat ia melihat Baskara dan Riana hancur. Saat ia merebut kembali semua yang telah mereka curi. Tapi malam ini, ia menyadari sesuatu yang lebih dalam. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia menghancurkan musuh-musuhnya. Itu hanyalah sebuah keadilan yang harus ditegakkan. Kemenangan sejatinya adalah saat Bima bisa memaafkan masa lalu dan melangkah maju dengan percaya diri. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa melihat sosok Riana tanpa merasakan apa-apa. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa membuka hatinya untuk mencintai dan dicintai lagi, tanpa rasa takut. Kemenangan sejatinya bukanlah akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari kisahnya sendiri. Kisah seorang wanita, seorang ibu, seorang ratu yang belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun kembali. Dan dari puing-puing masa lalunya, ia telah membangun sebuah kerajaan baru yang tak tertandingi. Bukan kerajaan bisnis, melainkan kerajaan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh pengkhianatan apapun. Dan di dalam kerajaannya itu, ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.